Welcome, welcome Revonier. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Di malam hari ini kita ketemu lagi dan balik lagi belajar bareng-bareng di mini course Data Analytics ya. Nah, boleh dong coba tulis nih kabarnya teman-teman, apakah udah pada siap dan apakah teman-teman masih tetap semangat untuk ikutan sesinya? Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya sehat-sehat ya, supaya kita bisa dengerin dan dapetin materinya secara lengkap dan nanti bisa kita ikutin secara lancar juga sesi hari ini. Karena hari ini bakalan seru banget teman-teman, kita bakalan ada practical simulation part kedua, di mana nanti teman-teman akan berkenalan lagi nih dengan salah satu tools yang memang digunakan di day to day basis kalau teman-teman berkecimpung di bidang data analytics ya. Dan teman-teman akan ketemu lagi dengan Kak Akbar Maulana, mungkin yang kemarin belum sempat ketemu, aku mau kenalin dulu ya. Jadi Kak Akbar ini merupakan senior data analytics di Mekari dan juga merupakan salah satu instructor yang mengajar di RevoU Full Stack Data Analytics Program. Agenda hari ini nanti teman-teman akan dengerin penjelasan mengenai salah satu tools tentang data visualisasi yang akan dijelasin sama Kak Akbar. Lalu nanti kita juga akan praktik hands on gimana sih cara menggunakan tools ini. Pastinya seru banget ya. Dan setelah itu ada Q&A session juga. Terakhir seperti biasa, aku mau mengingatkan lagi tentang tugas serta e-certificate. Nah, teman-teman kalau punya pertanyaan bisa nanti langsung aja ya ditulis di kolom live chat. Oke, mungkin kita langsung mulai aja nih practical simulation dan mungkin kita bisa panggilkan dulu Kak Akbar untuk menyapa teman-teman yang udah hadir ya di malam hari ini. Selamat malam Kak Akbar. Halo, selamat malam Kak Cita, selamat malam teman-teman semuanya. Wah, malam Kak. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik, semoga semuanya juga baik-baik ya. Amin. Mudah-mudahan teman-teman juga baik ya semua kabarnya di sini. Nah, kalau gitu kayaknya juga udah pada nggak sabar ya Kak ikutan practical Ya, simulation. Mungkin kita bisa langsung aja mulai karena slide-nya Kak Akbar juga udah ready. Teman-teman jangan lupa siapkan dulu catatannya. Karena sebelum kita praktik, kita dengerin dulu penjelasan tentang materinya ya, teman-teman. So, untuk Kak Akbar, boleh nih silakan dimulai. The floor is yours. thank you Kak Cita. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam lagi buat teman-teman semua. Selamat datang di kelas Data Analytic Mini Course by RevoU. Ini pertemuan kedua ya, hari kedua bareng saya. Di hari kedua ini kita akan belajar data visualisasi menggunakan Tableau teman-teman. Mungkin yang kemarin belum sempat ikut sesinya, perkenalkan dulu namaku Akbar Maulana, biasa dipanggilnya Akbar. Sekarang kerja sebagai senior data analytic di Mekari. Sebelumnya juga pernah jadi data analytic di Tokopedia dan data scientist seperti itu. Nah, untuk objektif yang akan kita bahas malam hari ini itu ada 3. Yang pertama itu outline-nya adalah berkaitan dengan data visualization. Apa sih itu data visualization dan mengapa data visualization itu penting di dunia data. Terus yang kedua, kita akan bahas tipe-tipe dari data visualization. Jadi tipe-tipenya itu ada apa aja sih gitu. Terus yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara ngelakuin visualisasi data menggunakan Tableau. Yang mana perlu teman-teman tahu bahwasanya Tableau ini adalah salah satu tools yang powerful dan banyak dipakai oleh company-company besar di Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya skill Tableau, skill menguasai skill Tableau itu menjadi nilai jual yang sangat bagus dan sangat besar karena requirement perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu kebanyakan harus bisa Tableau untuk posisi data analis seperti itu. Ini objektifnya, tadi outline-nya, sekarang objektifnya. Jadi objektifnya nanti teman-teman diharapkan bisa paham important of data visualization dan paham juga tipe-tipe dari data visualization, terus juga bisa bedakan antara visualisasi yang bagus dan yang buruk. Dan yang terakhir intinya teman-teman juga bisa ngelakuin visualisasi data menggunakan Tableau. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke topik yang pertama. Apa itu data visualization dan mengapa data visualization itu penting? Nah, aku punya data jumlah populasi per masing-masing provinsi di Indonesia. Aku kasih waktu teman-teman 2 detik kira-kira provinsi mana yang paling banyak populasinya. 1, 2. Susah kan? Susah. Kenapa susah? Karena datanya dalam bentuk table.
Jadi kalau kita pengen dapetin mana provinsi dengan populasi tertinggi, kita harus scanning satu-satu. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Coba kalau teman-teman bandingkan dengan ini. Nah, dengan bar chart yang ada di sini, dengan visualisasi data yang ada di sini, teman-teman bisa lebih mudah. Bahkan dalam waktu 1 detik, teman-teman bisa tahu bahwasannya di Jawa Timur itu adalah provinsi dengan jumlah penduduk paling tinggi. Kedua Jawa Barat, ketiga Jakarta, seperti itu. Jadi dengan menggunakan data visualization, informasi ini, insight ini bisa didapatkan dengan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Ini salah satu manfaat dari data visualization dan alasan kenapa data visualization itu dipilih untuk menyampaikan informasi atau insight dari dalam data seperti itu. Nah, apa sih itu data visualization? Data visualization itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana cara menampilkan data, cara menyajikan data, tapi dalam bentuk visual, teman-teman. Jadi kita punya data, datanya kita sajikan informasinya. Datanya kita sajikan insight-nya, tapi menggunakan suatu visual gitu ya. Yang mana manfaatnya menggunakan visual itu adalah pola-pola tersembunyi yang ada di dalam data, tren-tren tersembunyi yang ada di dalam data itu lebih mudah terdeteksi, lebih mudah dilihat, dan lebih mudah disampaikan, teman-teman. Jadi itu data visualization gitu. Jadi buat table no, buat visualisasi yes, seperti itu. Nah, kenapa data visualisasi itu penting? Tadi teman-teman ngerasain sendiri kan, kalau kita cuma pakai table susah dapetinnya. Perlu waktu yang lebih lama ketimbang kita menggunakan data visualisasi. Nah, karena apa? Karena manusia secara harfiahnya, secara instingnya, manusia itu akan understand faster, akan lebih mudah paham sesuatu yang dalam bentuk visual. Jadi sesuatu yang dalam bentuk visual itu lebih mudah dipahami oleh manusia seperti itu. Jadi kalau kita mau menyampaikan informasi, kita mau menyampaikan insight ke audiens kita, supaya audiens kita lebih mudah memahami insight-nya, supaya audiens kita lebih mudah memahami informasinya, gunakan visualisasi gitu. Terus juga dengan visualisasi, informasi-informasi tersembunyi, tren-tren data itu bisa lebih mudah tertangkap, lebih mudah terdeteksi gitu, dan lebih mudah disampaikan juga ke audiens. Dan komunikasinya juga lebih enak kalau kita pakai visualisasi ke audiens kita, sehingga kalau komunikasinya enak, insight-nya cepat ditangkap, decision making-nya akan lebih better seperti itu. Nah, itu apa dan mengapa data visualisasi. Selanjutnya kita masuk ke data visualization type atau tipe-tipe dalam data visualisasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau melakukan visualisasi data, stepnya kan gini. Teman-teman punya data. Teman-teman punya data. Terus nanti datanya dibuat visual gitu kan ya. Nah, untuk memilih jenis visualisasi yang tepat, jenis visualisasi yang cocok, teman-teman harus punya ilmunya. Karena yang namanya visualisasi data itu jenisnya banyak, teman-teman. Tipenya banyak. Dan kalau misalnya kita salah milih, informasi yang di-deliver bisa jadi nggak optimal gitu kan. Memilih tipe-tipe chart atau visualisasi yang tepat seperti itu, teman-teman. Nah, dalam ilmu data visualisasi, kita biasanya bagi jadi empat kelompok. Jadi yang pertama, comparison. Kalau teman-teman pengen membuat visualisasi yang objektifnya, tujuannya itu untuk nge-compare data. Nge-compare-nya bisa among item. Among item itu artinya antar item. Jadi teman-teman nge-compare-nya antar item atau over time atau antar waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-compare antar item, misalnya aku nge-compare revenue dari Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak. Nah, itu comparison among item. Tapi kalau misalnya comparison over time antar waktu, contohnya aku ngebandingin revenue dari Tokopedia dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2023.
Nah, itu overtime, jadi nge-compare-nya antar waktu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen membuat visualisasi yang tujuannya itu untuk nge-compare data, baik antar item atau antar waktu, gunakanlah tipe-tipe visualisasi yang ada di dalam kelompok comparison. Jenisnya ada apa aja? Jenisnya, kalau misalnya teman-teman pengen nge-compare among item, menggunakan yang namanya bar chart, teman-teman. Nah, bar chart ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, kalau misalnya vertikal tuh yang ke bawah gini, kalau yang horizontal berarti yang ke kanan gitu kan. Nah, ini, jadi kalau misalnya pengen ngebandingin antar item, teman-teman bisa menggunakan bar chart gitu. Bar chart yang vertikal maupun yang horizontal. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ngebandingin datanya itu overtime antar waktu, teman-teman bisa menggunakan yang namanya line chart. Line chart ini adalah diagram garis. Jadi teman-teman bisa ngebandinginnya antar waktu. Mas, kalau misalnya aku mau pakai bar chart untuk ngebandingin data antar waktu, boleh nggak? Boleh. Jadi bar chart ini, khususnya bar chart per vertikal, ini bisa dipakai untuk nge-compare data antar waktu. Cuman syaratnya, waktu periodenya itu harus singkat. Contohnya aku cuma ngebandingin data bulan Januari, Februari, Maret. Periodenya cuma 3 bulan. Waktunya singkat. Nah, itu boleh pakai bar chart. Tapi kalau aku ngebandingin data dari bulan Januari 2023 sampai Februari 2024. Datanya kan panjang, periodenya panjang. Nah, itu nggak boleh pakai bar chart vertikal. Harus pakai line chart seperti itu. Nah, itu comparison. Digunakan untuk nge-compare, ngebandingin antar data, teman-teman. Terus yang kedua, itu ada distribution. Distribution itu jenis visualisasi data yang dipakai ketika teman-teman pengen ngelihat distribusi data, sebaran data. Contohnya, aku pengen tahu nih bagaimana sih persebaran gaji masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Oh, ternyata mayoritas itu gajinya UMR Jakarta, yang gajinya di atas 10 juta itu sekitar 20%, yang gajinya di bawah 5 juta itu sekitar 30% gitu. Nah, itu distribusi, melihat distribusi atau persebaran data. Nah, visualisasi yang dipakai ada histogram, ada juga bar histogram, ada juga line histogram. Ini dua visualisasi yang bisa dipakai untuk melihat distribusi data. Seperti itu, teman-teman. Terus yang ketiga itu ada komposisi, composition. Composition ini dipakai ketika teman-teman pengen melihat komposisi data. Komposisi itu apa? Misalnya teman-teman beli nasi goreng, komposisinya itu kan ada nasi, ada sosis, ada bakso, ada ayam, dan lain-lain, itu komposisi. Atau contohnya misalnya, di Tokopedia punya revenue. Nah, komposisi revenue Tokopedia itu ada apa aja? Oh, komposisi revenue Tokopedia ada dari penjualan produk-produk fisik, gitu ya. Ada dari penjualan produk-produk digital, ada dari Tokono, dan lain-lain. Itu komposisi. Jadi dari suatu data dilihat komposisinya apa. Atau Shopee misalnya. Shopee kan punya revenue tahunan misalnya. Nah, revenue Shopee 2023 itu komposisinya dari apa aja sih? Oh, revenue-nya komposisinya dari Garena, dari Shopee Food, dari Shopee e-commerce, terus dari Shopee apalagi gitu. Dari masing-masing lini bisnisnya. Nah, itu komposisi. Jadi dari satu data dilihat komposisinya tuh kayak gimana. Nah, itu komposisi. Gitu. Misal aku punya penghasilanku itu komposisinya 70% dari pekerjaan utamaku, 30% dari ngajar misalnya gitu. Nah, itu komposisi. Kita melihat komposisi. Nah, kalau komposisi ini tipenya ada yang namanya pie chart, bisa juga menggunakan bar chart dan juga line chart, tergantung jenis komposisinya. Kalau komposisinya statik itu dalam artian komposisinya itu dia dalam satu periode, bukan dalam banyak periode. Contohnya aku pengen ngelihat komposisi dari revenue Shopee di tahun 2023. Jadi selama 1 tahun doang. Jadi statik selama 1 tahun doang. Nggak ada perubahan antar waktu gitu. Jadi nggak ngelihat data bulanan atau nggak ngelihat data antar tahun. Tapi ngelihat data satu waktu gitu ya. Itu bisa menggunakan yang namanya pie chart, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan pie chart untuk melihat komposisi data dari data teman-teman. Pie chart ini diagram lingkaran seperti itu.
atau juga bisa menggunakan tree map chart gitu. Terus kalau misalnya komposisinya itu berubah antar waktu. Contohnya aku pengen ngelihat komposisi revenue Shopee dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Nah, itu kan komposisinya berubah antar waktu gitu ya, teman-teman. Nah, kalau komposisinya berubah, teman-teman bisa menggunakan stack bar chart atau stack area chart. Nah, stack bar chart ini sama aja bar chart, cuman bar chart yang ada komposisinya. Jadi bar chart ini kan untuk nge-compare ya, teman-teman. Tapi kalau stack bar chart untuk nge-compare sekaligus ngelihat komposisi gitu. Untuk nge-compare sekaligus ngelihat komposisi. Terus kalau stack area chart ini itu sama aja kayak line chart, teman-teman. Sama aja kayak line chart. Cuman bedanya kalau stack area chart itu line chart yang ada komposisinya. Line chart yang ada komposisinya gitu. Jadi stack bar chart itu bar chart yang ada komposisinya, stack area chart itu adalah line chart yang ada komposisinya, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan dua jenis visualisasi ini. Kalau untuk melihat komposisi yang berubah antar waktu gitu. Changing over time gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan visualisasi data untuk melihat relationship, hubungan antar data. Contohnya, aku pengen ngelihat nih hubungan antara pengalaman kerja dengan salary. Apakah semakin lama pengalaman kerjanya, salary-nya semakin tinggi atau sebaliknya gitu. Nah, itu kan aku pengen lihat relationship antar data, hubungan antar dua variabel itu gitu kan ya. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya scatter plot, teman-teman, untuk melihat relationship antar data. Nanti di kelas full stack teman-teman akan belajar ini detail per masing-masing tipe chart. Jadi nggak cuma sekilas, tapi detail per masing-masing tipe chart. Di sini karena waktunya singkat, jadi nggak bisa kita sampaikan semua seperti itu, teman-teman. Oke, di sini akan coba kita bahas satu persatu gitu. Yang pertama adalah line chart. Line chart ini adalah diagram garis, teman-teman. Diagram garis. Nah, diagram garis ini tadi kan salah satu part of comparison. Line chart itu salah satu part of comparison. Digunakan untuk nge-compare. Digunakan untuk nge-compare data antar waktu, antar period, over time gitu ya. Nah, yang mana fungsi utamanya tadi untuk nge-comparison, terus untuk ngelihat growth. Growth itu berarti naik turunnya data, dan digunakan untuk melihat tren naik turunnya data. Nah, itu line chart. Contohnya di sini, kita pengen ngelihat rata-rata watch time. Jadi rata-rata waktu nonton TikTok dan YouTube. Kita bisa lihat bahwasanya di Januari 2020, average watch time-nya TikTok di bawah YouTube. Tapi di Juli 2020, teman-teman, TikTok itu berhasil menyalip YouTube. Bahkan sampai April 2021, TikTok average watch time-nya lebih tinggi ketimbang YouTube. Nah, dari sini kan kita bisa nge-compare antara data TikTok dan data YouTube. Terus juga kita bisa ngelihat tren data gitu kan, tren naik turunnya dan juga growth naik turunnya. Nah, ini line chart gitu, teman-teman. Yang perlu diperhatikan kalau teman-teman bikin line chart, yang perlu dihindari adalah garisnya nggak boleh terlalu banyak. Di sini kan garisnya 2, kita compare TikTok dan YouTube. Tapi kalau teman-teman pengen nge-compare TikTok, YouTube, Facebook, IG, terus WhatsApp, terus macam-macam, misal ada 10, nah itu kan garisnya akan ada 10, nah itu jangan. Kalau terlalu banyak garis, terlalu banyak line, itu nanti line chart-nya jelek, susah diinterpretasi, seperti itu. Yang kedua, ada horizontal bar chart. Horizontal bar chart ini adalah bar chart yang bentuknya horizontal. Jadi bentuknya ke atas. Bentuknya ke atas. Tulisannya itu dari atas ke bawah gitu ya. Nah, horizontal bar chart sama seperti bar chart, sama seperti line chart, digunakan untuk nge-compare, untuk nge-comparison, untuk ngebandingkan data antar item. Contohnya aku ngebandingin revenue Shopee dan Tokopedia dan TikTok dan Bukalapak. Nah, itu nge-compare antar item. Atau horizontal bar chart ini juga bisa dipakai untuk nge-ranking, teman-teman. Jadi nanti bentuknya gini, yang paling atas itu yang paling tinggi, yang rankingnya paling besar, yang nilainya paling besar, sedangkan yang paling bawah adalah yang paling kecil. Jadi horizontal bar chart selain untuk comparison, bisa juga untuk nge-ranking, teman-teman. Bisa juga untuk nge-ranking dari yang paling bagus
ke yang paling jelek gitu. Contohnya di sini investasi, ranking paling banyak investasi itu di capacity building dan yang paling kecil di health gitu. Nah, kita bisa nge-ranking dan juga nge-compare gitu. Nah, yang perlu dihindari ketika teman-teman menggunakan horizontal bar chart itu adalah showing growth. Karena horizontal bar chart itu dipakai untuk nge-ranking, bukan untuk melihat growth. Kalau tadi kan line chart bisa digunakan untuk melihat growth ya, trend, naik turunnya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau horizontal bar chart nggak bisa untuk melihat growth, cuma bisa untuk nge-ranking dan nge-compare gitu teman-teman. Ini horizontal bar chart. Terus ada juga vertical bar chart, sama-sama bar chart cuma bentuknya vertikal. Vertikal itu dari kiri ke kanan gitu ya teman-teman. Nah, vertikal ini sama digunakan untuk comparison teman-teman, untuk ngebandingin ya, ngebandingin sama kayak horizontal bar chart, cuman bedanya kalau horizontal bar chart digunakan untuk nge-ranking, tapi kalau vertical bar chart digunakan untuk nge-showing growth, sama seperti line chart digunakan untuk nge-showing growth atau trend. Jadi bisa digunakan untuk nge-showing growth atau trend dan juga untuk comparison. Contohnya di sini aku pengen ngelihat revenue dari Krispy Kreme donat dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, ini kan kelihatan nih naik turunnya nih. Naik turunnya revenue-nya seperti apa? Atau tren naik dan tren turunnya revenue-nya kelihatan. Makanya vertical bar chart bisa digunakan untuk nge-showing growth atau nge-showing trend gitu. Selain untuk nge-comparison. Yang perlu diperhatikan kalau teman-teman pakai vertical bar chart, yang perlu dihindari ini sumbu Y-nya teman-teman. Sumbu Y-nya itu harus dimulai dari 0. Jadi nggak boleh kalian bikin vertical bar chart tapi sumbu Y-nya itu nggak dari 0. Itu nggak boleh. Jadi harus dimulai dari 0 supaya proporsional gitu bar chartnya. Seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya ada stack bar chart. Stack bar chart ini adalah bar chart bisa vertikal, bisa horizontal, tapi ada komposisinya teman-teman. Bar chart bisa vertikal, bisa horizontal, tapi ada komposisinya. Jadi dipakai untuk apa? Untuk nge-compare, karena bar chart, bisa juga untuk melihat komposisi, karena ada komposisinya. Stack bar chart yang ada komposisinya, seperti itu. Contohnya di sini, aku pengen ngelihat pendapatan dari musisi tahun 2020. Di sini ada Taylor Swift, pendapatan paling tinggi itu dari streaming, yang kedua dari sales, yang paling kecil dari publishing gitu ya. Terus ada Celine Dion. Celine Dion itu paling banyak itu dari touring pendapatannya, sedangkan dari lainnya paling dikit. Ada Billie Eilish. Billie Eilish ini katanya lahir di Nganjuk ya. Ini Billie Eilish ini pendapatan paling banyak di streaming dan juga di publishing, sedangkan di lainnya sedikit pendapatannya gitu. Terus ada The Beatles juga sama, sales dan streaming yang paling besar. Nah, ini bar chart tapi ada komposisinya. Namanya stack bar chart gitu. Yang perlu dihindari ketika teman-teman membuat stack bar chart itu adalah terlalu banyak kategori, terlalu banyak komposisi. Di sini kan komposisi yang dibandingin 4. Penghasilan di streaming, sales, publishing, dan touring. Nah, coba teman-teman ngebandinginnya 10. Berarti kan komposisinya yang dibandingin 10. Nah, kalau 10 itu terlalu banyak. Diusahakan maksimal komposisi yang dibandingin itu 5. Maksimal 5. Jangan sampai lebih dari 5. Kalau misalnya lebih dari 5 itu kebanyakan. Akan membuat stack bar chart-nya jelek. Gitu. Susah dibaca. Itu stack bar chart teman-teman. Terus juga ada scatter plot. Scatter plot ini digunakan untuk melihat relationship. Jadi kalau teman-teman pengen melihat hubungan antar data, relationship antar data, gunakanlah scatter plot. Contohnya aku pengen tahu nih, gimana sih hubungan antara umur dan salary? Oh, ternyata semakin tinggi umurnya, semakin senior umurnya, maka salary-nya itu juga akan semakin tinggi gitu. Berarti relationship antara umur dan salary itu positif. Semakin tinggi age-nya, semakin tinggi juga salary-nya gitu, teman-teman. Selanjutnya
Scatter plot ini juga bisa digunakan untuk menemukan outlier, teman-teman. Outlier itu apa? Outlier itu adalah data yang berbeda dengan data-data pada umumnya gitu. Kalau teman-teman pernah dengar film Ayah Mengapa Aku Berbeda, nah itu outlier. Karena dia berbeda gitu ya. Ibaratnya data yang emang beda dengan data-data pada umumnya. Jerapah tingginya rata-rata itu 7 meter. Tapi ada jerapah yang tingginya 3 meter. Nah, itu jerapah outlier, jerapah cebol. Karena tingginya itu beda dengan jerapah pada umumnya, nah itu outlier. Kita bisa menemukan data-data outlier dengan mudah dengan menggunakan scatter plot. Contohnya di sini. Di sini ada data nih, ada data yang letaknya di sini. Teman-teman lihat nih di sini. Dia umurnya udah 40 tahun lebih tapi salary-nya paling rendah ketimbang yang lain gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tahu kalau ini outlier. Dia umurnya 40 tahun lebih tapi salary-nya paling rendah dibanding yang lain. Maka data ini kita sebut data outlier gitu, teman-teman. Yang perlu dihindari teman-teman, kalau teman-teman menggunakan scatter plot, itu jangan sampai teman-teman memilih variabel yang nggak punya relationship, yang nggak punya hubungan. Contohnya teman-teman pengen ngelihat hubungan antara lamanya bermain game dengan penghasilan atau lamanya bermain game dengan kecerdasan. Nah, itu kan bisa jadi dua hal yang nggak berhubungan gitu. Atau mungkin teman-teman pengen tahu hubungan antara kebakaran hutan dengan penjualan pizza. Nah, itu kan dua variabel yang emang nggak berhubungan, nggak punya relationship. Nah, jangan sampai membuat scatter plot dari dua variabel yang emang nggak punya relationship. Seperti itu. Selanjutnya ada pie chart. Pie chart ini dia digunakan untuk melihat komposisi juga. Kayak contohnya di sini ada pizza. Pizza kan komposisinya ada pepperoni, ada pineapple, ada mushroom dan lain-lain, ada tomat dan lain-lain. Nah, ini komposisi. Nah, pie chart juga sama, digunakan untuk melihat komposisi dari data. Selain itu juga untuk nge-compare juga ya. Karena komposisi itu selain nge-compare, dia juga bisa melihat komposisinya gitu. Jadi ada dua fungsi, melihat komposisi dan juga nge-compare, comparison gitu. Bentuknya seperti ini pie chart. Contohnya di sini hasil survei berapa persen sih yang dia strongly agree, sangat setuju, yang setuju berapa, yang nggak setuju berapa persen gitu. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, ketika teman-teman menggunakan pie chart, komposisinya nggak boleh terlalu banyak. Di sini ada 5 ya. Ada strongly agree, strongly disagree, disagree dan agree. Ada 5, ada 4. Ada 4 di sini. Nah, maksimal komposisi yang bisa dilihat di pie chart itu maksimal 5. Kalau lebih dari 5, teman-teman nggak bisa pakai pie chart karena nanti komposisinya akan kecil-kecil gitu. Misal kalian membandingkan komposisi 10, 15, 20, nah itu nanti pie chart-nya jelek. Kecil-kecil banget nanti komposisinya nggak kelihatan. Makanya kita biasanya pakai pedoman 5. Kalau kurang dari sama dengan 5, kita bisa pakai pie chart. Kalau lebih dari 5, kita bisa menggunakan tipe visualisasi yang lain seperti itu. Jadi nggak boleh terlalu banyak kategori atau komposisi yang dibandingkan di dalam pie chart. Nah, ini tree map chart. Tree map chart ini adalah solusi dari pie chart kalau misalnya komposisi yang dibandingin itu lebih dari 5. Jadi, tree map chart ini ibaratnya kakaknya pie chart. Kalau pie chart nggak bisa, tree map chart yang maju gitu kan ibaratnya. Nah, tree map chart fungsinya sama kayak pie chart untuk melihat komposisi dan untuk comparison. Nah, tree map chart ini dipakai ketika teman-teman pengen melihat komposisi, tapi komposisinya banyak, lebih dari 5. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya tree map chart gitu. Contohnya di sini aku pengen ngebandingin antara sarapan dan makan siang, kira-kira menu yang paling banyak apa sih yang orang-orang makan? Oh, paling banyak kalau orang makan siang itu adalah salad dan juga sandwich. Mungkin orang luar nih, kalau orang Indo ya ketoprak atau mungkin bakso gitu kan ya. Terus kalau untuk sarapan waffles atau telur kalau yang paling banyak, sedangkan tea atau kopi ini yang paling sedikit gitu. Ini kita lihat komposisinya, komposisi datanya. Tapi yang kita bandingkan itu banyak, lebih dari 5 komposisi seperti itu. Nah, ini tree map chart, kakaknya dari pie chart.
solusi dari pie chart seperti itu. Teman-teman, masih banyak lagi tipe-tipe visualisasi data yang sebenarnya bisa kita pakai. Cuman karena waktu kita terbatas, nggak akan kita bahas semua, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti ikut kelas full stack, itu akan dibahas semuanya dan detail, lengkap. Tadi kan kita cuma bahas sekilas ya. Nanti teman-teman akan diajari detail dan juga lengkap per masing-masing tipe chart. Supaya teman-teman paham, oh kalau misalnya gue pengen bikin visualisasi yang tujuannya gini nih, berarti gue harus pakai apa sih gitu. Nanti lebih enak gitu menentukan tipe-tipe visualisasi yang emang sesuai seperti itu. Oke, itu part yang kedua, visualisasi data, tipe-tipe visualisasi data. Terus di part yang ketiga, kita akan ngebahas visualisasi data menggunakan Tableau. Apa sih itu Tableau? Teman-teman, Tableau ini adalah salah satu software yang bisa digunakan untuk melakukan data visualisasi. Jadi teman-teman kalau pengen ngelakuin data visualisasi itu bisa menggunakan Tableau. Mas, kenapa sih Tableau? Kenapa nggak Excel aja atau spreadsheet? Karena Tableau ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Contohnya kayak aku di Mekari pakai Tableau, di Tokopedia pakai Tableau, aku di Tiket pernah juga pakai Tableau gitu. Dan di banyak perusahaan besar, di Gojek misalnya pakai Tableau juga, dan banyak di perusahaan besar-besar itu mereka pakai Tableau. Dan kalau misalnya kita bisa Tableau, punya skill Tableau, itu akan jadi nilai jual yang lebih buat teman-teman gitu. Nah, Tableau ini di Indonesia peminatnya banyak. Banyak perusahaan besar yang memang menggunakan Tableau. Karena kalau misalnya kita pengen bikin data visualisasi di Tableau itu simple banget teman-teman, simple banget, tinggal drag and drop doang gitu. Jadi nggak perlu coding, nggak perlu bahasa pemrograman, tinggal drag and drop doang gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Tableau teman-teman. Jadi ini salah satu output data visualisasi kalau teman-teman menggunakan Tableau. Yang mana ketika kita menggunakan Tableau, kita bisa mensentralize atau menggabungkan visualisasi-visualisasi yang udah kita bikin menjadi satu tempat gitu, dalam satu tempat yang disebut sebagai dashboard gitu. Apa itu dashboard? Dashboard itu adalah gabungan dari banyak visualisasi. Jadi teman-teman bikin misal 5 visualisasi. Nah, kelima visualisasi itu digabung jadi satu tempat. Dibikin jadi satu tempat, dibikin centralized di satu tempat. Nah, itu disebut dashboard. Nah, dengan menggunakan Tableau, selain kita bisa membuat visualisasi data, kita juga bisa membuat yang namanya dashboard. Nah, bentuknya contohnya seperti ini. Ini salah satu dashboard yang dibuat menggunakan Tableau, teman-teman. Nanti di akhir sesi kita juga akan praktek bagaimana cara membuat visualisasi data dan membuat dashboard menggunakan Tableau seperti itu. Nah, Tableau cara kerjanya dan implementasinya di industri gimana sih? Kenapa Tableau banyak dipakai? Karena Tableau itu secara end to end bagus, teman-teman. Jadi misal aku sebagai data analis, aku bikin visualisasi data di Tableau, bikin dashboard di Tableau gitu kan ya. Jadi aku bikin dashboard, bikin visualisasi data di Tableau. Nanti setelah dashboardnya selesai, visualisasi datanya selesai, aku upload ke dalam server yang namanya Tableau server gitu ya. Tableau server. Nah, nanti orang-orang kalau misalnya pengen ngelihat hasil visualisasiku, pengen ngelihat hasil dashboardku, itu mereka tinggal buka halaman servernya. Mereka buka halaman server itu bisa lewat laptop, bisa lewat desktop, bisa lewat HP, bisa lewat tablet, itu bisa. Mereka tinggal buka halaman servernya, pakai HP bisa, desktop bisa, laptop bisa, tablet bisa, nanti mereka akan bisa lihat, oh ternyata visualisasinya seperti ini, insight-nya seperti ini, dashboard-nya seperti ini gitu. Jadi dia tersentralize, terstandardize di satu tempat. Jadi nanti kita punya yang namanya satu kumpulan insight. Jadi kita sebagai data analis yang bikin insight-nya, bikin data visualisasinya, kita upload, kita kumpulin di satu tempat. Nah, nanti user kita tinggal ngelihat aja dari laptop mereka, dari HP mereka, dari tablet mereka. Di server yang emang ditentukan dalam satu link yang sama seperti itu. Nah, itu Tableau implementasinya di industri gitu, teman-teman. Nah, kenapa Tableau? Karena Tableau itu dia sangat-sangat powerful, teman-teman.
teman-teman kalau pengen bikin data visualisasi di Tableau itu nggak perlu belajar bahasa pemrograman karena simple bikinnya, tinggal drag and drop dan visualisasinya bisa terbuat dalam waktu hitungan detik gitu. Karena mudah cara pakainya. Terus Tableau itu juga nggak perlu programming language atau nggak perlu bahasa pemrograman. Jadi teman-teman kalau mau pakai Tableau ya tinggal drag and drop aja, pakai mouse aja, nggak perlu ngoding, nggak perlu pakai bahasa pemrograman gitu. Yang ketiga, Tableau itu bisa connect ke berbagai macam data source. Jadi kalau perusahaan teman-teman pakai DBMS, pakai database jenisnya apapun itu bisa connect semua ke Tableau. Bisa connect semua ke Tableau. Bahkan data-data dari beberapa software lain pun bisa dikonekin ke Tableau. Dan fungsi ini nggak ada di tools lain biasanya. Maka dari itu Tableau banyak dipakai. Dan Tableau juga bisa dipakai untuk ngegabung berbagai macam data. Misal aku punya data 1 dan data 2, pengen aku gabung, itu bisa juga pakai Tableau. Terus yang ketiga, Tableau itu ada yang namanya Tableau Server. Dengan adanya Tableau Server, kita bisa nge-centralize lokasi dari insight atau visualisasi data yang kita bikin. Jadi nanti hasil visualisasinya itu nggak tersebar kemana-mana. Ibaratnya nggak menyebar filenya. Nggak satu di sini, satu di sini, satu di sini, nggak gitu. Tapi tersentralize di satu lokasi. Dan kalaupun user kalian pengen ngelihat hasilnya, hasil visualisasi datanya, itu tinggal buka halaman servernya, bisa lewat HP, bisa lewat tablet, bisa lewat laptop. Gitu. Terus Tableau itu juga processingnya cepat, dashboardnya dan visualisasinya bagus, cakep, interaktif, dan marketnya juga tumbuh, apalagi di Indonesia ya. Tableau ini penggunanya banyak teman-teman, perusahaan-perusahaan besar. Makanya kalau teman-teman tadi punya skill Tableau itu dicari sama perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah, Tableau itu kan tadi bisa connect ke berbagai macam tipe data, ke berbagai macam data source. Nah, itu khusus untuk Tableau yang berbayar ya, teman-teman. Jadi ada Tableau yang berbayar, namanya Tableau Desktop. Ada juga Tableau yang gratis, namanya Tableau Public. Kalau Tableau Desktop, teman-teman bisa lihat, di sini bisa connect ke berbagai macam data source. Contohnya ke Google BigQuery, ke Amazon Athena, ke Presto, ke PostgreSQL, macam-macam, ke Excel, ke JSON, ke PDF, ke spasial, dan lain-lain. Jadi bisa connect ke berbagai macam data yang berbayar. Tapi yang gratis itu cuma bisa connect ke Excel, CSV, JSON, PDF, sedikit lah, nggak sebanyak yang berbayar. Nanti kita akan praktek menggunakan yang versi gratis ini, seperti itu teman-teman. Nah, di Tableau ini ada data types. Jadi kalau teman-teman mau pakai Tableau, teman-teman harus paham dulu. Kira-kira tipe data apa aja sih yang ada di Tableau. Jadi kalau teman-teman pengen masukin data ke Tableau, itu nanti tipe datanya mau seperti apa gitu. Jadi kan kalau kita pengen bikin visualisasi menggunakan Tableau, kita harus inputin dulu tuh datanya ke Tableau. Nah, data yang kita inputin, tipe datanya harus sesuai dengan Tableau. Lalu tipe data apa aja di Tableau? Yang pertama ada teks atau string. Nanti bentuknya gini nih, ABC. Jadi lambangnya itu ABC. Artinya tipe datanya dia adalah teks atau string, teman-teman. Terus ada juga date. Date ini berarti tanggal. Nanti lambangnya gini, teman-teman. Ini tipe data tanggal. Ada juga datetime. Datetime ini adalah tipe data yang ada tanggal, ada time-nya juga, ada waktunya, ada jam dan menitnya juga. Nanti simbolnya itu adalah kalender sama ada jamnya. Ada juga tipe data numerik. Tipe data numerik ini adalah tipe data yang angka. Jadi kalau tipe data angka nanti simbolnya itu adalah pagar gini. Artinya tipe data angka. Ada juga boolean. Boolean ini berarti tipe data yang isinya itu true and false. Yes or no. Nah, itu boolean. Nanti simbolnya itu adalah T dan F ini. Ini boolean artinya. Terus ada juga geographic value. Jadi kalau teman-teman punya data kayak contohnya data bujur dan lintang, data longitude latitude, data lokasi. Nah, itu nanti bentuknya itu adalah geographic value. Simbolnya adalah simbol globe atau simbol bumi gitu ya. Ini data tipe yang ada di Tableau gitu.
Jadi kalau teman-teman pengen nginputin data ke Tableau harus paham tipe datanya juga. Yang terakhir, Tableau ini juga ada fungsi AI-nya teman-teman. Sama kayak SQL kemarin. Kalau di SQL itu kan kita bisa menggunakan ChatGPT untuk ngebantu kita bikin query, ngoptimalin query kita, atau mungkin nyari tahu query kita tuh errornya di mana sih gitu kan. Nah, Tableau juga sama. Tableau itu ada beberapa fitur AI tapi berbayar dan cukup mahal. Jadi fitur-fitur AI yang ada di Tableau ini berbayar dan harganya cukup mahal gitu. Contohnya di sini ada data storage. Jadi kalau teman-teman bikin visualisasi data, si Tableau ini bisa ngebantu teman-teman buat menginterpretasi hasil visualisasi itu. Jadi misal teman-teman bikin nih line chart revenue dari bulan ke bulan gitu ya. Revenue dari bulan ke bulan. Nanti si Tableau ini bisa ngebantu teman-teman buat menginterpretasi hasilnya, mencari insight dari visualisasi itu. Nah, ini data stories, berbayar juga. Terus yang kedua, explain data. Explain data ini juga berbayar dan cukup mahal. Teman-teman kalau mau bikin visualisasi, teman-teman tinggal ngetik doang. Tolong buatkan aku bar chart dari kolom ini dan ini. Nanti akan kebuat tuh bar chartnya. Tolong buatkan aku line chart dari kolom ini dan ini. Nanti akan terbuat tuh line chartnya. Ini explain data. Jadi nggak perlu bikin manual, tapi cukup pakai AI itu juga bisa. Sama instant discover in Tableau. Ini lebih ke apa ya? Ngeprediksi. Jadi kalau teman-teman punya data, dia akan ngeprediksi dan ngasih rekomendasi gitu. Tapi ketiga fitur ini berbayar dan cukup mahal. Jadi kalau teman-teman sudah pakai Tableau berbayar, mau pakai ini harus bayar lagi gitu. Harus bayar lagi. Jadi nggak include ke dalam paket berbayarnya, paket subscription-nya Tableau gitu. Jadi harus berbayar ulang kayak semacam add-on gitulah. Nah, ini Tableau AI seperti itu. Nah, hari ini kita akan praktek menggunakan Tableau Public, bagaimana cara melakukan visualisasi data dan membuat dashboard menggunakan Tableau. Tapi Tableau yang versi gratis. Teman-teman kemarin sudah dikasih guideline preparation yang mana teman-teman diminta untuk ngedownload Tableau Public di link ini gitu ya. Linknya sama seperti yang di sini. Dan teman-teman juga diminta untuk download dataset yang ada di link ini. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset e-commerce transaction, teman-teman. Yang mana di dalam dataset ini kolom-kolomnya itu ada kolom transaksi ID, ada store, apakah offline store, online store, customer ID-nya berapa, customer city-nya di mana, gendernya apa, produk ID-nya apa yang dia beli, harga produknya berapa, kuantitas produk yang dia beli berapa, total yang harus dibayar berapa, dan waktu belanjanya kapan. Nah, ini data yang akan kita pakai buat membuat visualisasi di Tableau gitu. Data yang akan kita pakai nih untuk membuat visualisasi data di Tableau. Tapi sebelumnya teman-teman harus download Tableau Public dulu di sini dan download datasetnya di sini. Yang di-download itu jangan yang spreadsheet ya, jangan yang Google Sheet. Tapi yang di-download itu yang CSV, teman-teman. Yang CSV yang ini. Jadi yang di-download ini yang ekstensinya CSV, e-commerce_transaction.csv. Ini yang teman-teman download. Nah, nanti setelah Tableau-nya sudah di-download dan datanya sudah di-download, kita akan sama-sama praktek, kita akan sama-sama hands-on untuk menjawab beberapa business question yang ada di sini gitu. Kita punya 8 business question. Dari 8 business question ini, kita akan jawab menggunakan data yang ada di sini. Business question yang pertama, berapa jumlah transaksi e-commerce kita per bulan? Terus yang kedua, berapa total income yang dapat per bulan? Yang ketiga, berapa total produk yang terjual per bulan? Berapa jumlah transaksi berdasarkan tipe store? Berapa total income berdasarkan tipe store? Dan seterusnya. Ini business question-nya. Step yang pertama, kita harus buka Tableau dulu. Kita harus buka Tableau public. Kita harus buka Tableau public. Tableau. Di sini aku punya yang berbayar, punya juga yang gratis. Nah, di sini aku akan buka yang Tableau public. Kita tunggu Tableau-nya, Tableau public-nya sedang terbuka.
Nah, nanti teman-teman harus dipastikan datasetnya itu sudah terdownload ya, yaitu e-commerce.transaction. Nah, ini tablonya sudah terbuka teman-teman. Tablonya sudah terbuka, bisa di full screen. Nah, ini tampilan tablo publik tuh gini. Kita bisa connect ke beberapa data source, ada Excel, ada text file atau CSV, JSON, PDF, file spasial, file statistik, dan juga beberapa kayak Google Drive dan lain-lain. Tapi kalau yang berbayar itu bisa banyak banget ya teman-teman. Bisa connect ke banyak banget data source. Karena ini yang gratis jadi cuma sedikit. Setelah sudah ke-download, teman-teman bisa pilih di sini mau connect-in data ke apa. Connect, jadi bisa pilih nih tipe data yang teman-teman masukin apa. Di sini tipe datanya CSV. CSV teman-teman. Kalau CSV berarti pilihnya adalah text file. Jadi teman-teman klik text file, terus pilih datanya, yaitu e-commerce_transaction.csv. Kita klik open. Nah, nanti datanya akan masuk ke Tableau. Nah, ini datanya nih, e-commerce_transaction.csv gitu. Kalau kita lihat pengen lihat isi datanya bisa ke sini. Ini kolomnya ada transaction ID, store, customer ID, customer city, customer gender, product ID, product price, quantity dan lain-lain. Di sini Tableau akan ngebaca tipe datanya otomatis. Ini numerik, angka. Ini string atau teks. Ini numerik, angka. Ini lokasi. Gambarnya globe gitu. Ini gender string atau teks gitu kan dan lain-lain. Jadi dia bisa ngedeteksi tipe data secara otomatis. Kita bisa ubah tipe datanya lewat sini. Misal pengen aku ubah jadi boolean, aku ubah jadi string, itu bisa di sini. Jadi tinggal diklik aja nih, simbolnya diklik, terus nanti kita bisa ubah tipe datanya di sini. Gitu teman-teman. Contohnya misalnya customer ID aku ubah jadi string. Nah, ini bisa. Nah, terus transaction ID aku ubah jadi string misalnya. Nah, bisa gitu. Gitu teman-teman. Kita bisa ubah tipe datanya. Seperti itu. Tampilan awalnya gini, ini tampilan datanya yang kita sudah inputkan ke Tableau. Teman-teman kalau misalnya pengen bikin visualisasi, teman-teman tinggal klik di sini nih. Sheet 1. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin visualisasi, nanti kita tinggal bikin sheet baru. Nah, di sini sheet 1 udah otomatis terbuat. Kita tinggal klik aja di sini. Kita klik sheet 1 dan kita akan masuk ke dalam sheet 1. Bentuk Tableau gini, bentuk Tableau untuk visualisasi data tuh gini. Jadi nanti kolom-kolom dari data kalian akan muncul di sini, di sebelah kiri. Jadi ini datanya, ini kolom-kolom di datanya. Nah, ini untuk visualisasi nanti ditaruh di sini. Nanti outputnya akan tampil di sini, akan ditampilkan di tengah-tengah sini. Gitu. Outputnya akan ditampilkan di tengah-tengah sini. Ini untuk nge-edit kayak size-nya mau diubah, warnanya mau diubah, teksnya mau diubah, nah bisa diedit lewat sini. Gitu. Kalau mau nambahin filter, bisa lewat sini filter. Gitu. Nah, ini tampilan Tableau gini. Misalnya kita ke question 1. Kita ke question 1, ini kita close aja. Kita ke question 1, yaitu berapa jumlah transaksi di e-commerce kita per bulan. Berarti kan kita pengen menghitung jumlah transaksi dan dihitungnya per bulan gitu kan. Berarti kita bisa menggunakan kolom create ad, karena kan create ad ini adalah waktu transaksinya kapan. Orang itu belanja kapan. Tinggal datanya kita ubah jadi bulanan gitu kan. Dan kita hitung jumlah customer ID-nya gitu. Jumlah customer ID-nya kita hitung. Oh, jumlah transaksi ID, sorry. Jumlah transaksi ID karena di sini menghitung jumlah transaksi. Jadi kita hitung jumlah transaction ID-nya, transaction ID ini di sini, dan untuk melihat bulanannya kita bisa menggunakan kolom create ad gitu. Nah, di sini ada pilihan kolom dan row. Kolom itu artinya adalah yang ke atas sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ini adalah kolom, row ini sumbu X-nya gitu. Nah, untuk ngebandingin revenue kita, untuk ngebandingin jumlah transaksi kita per bulan, kita di sini bisa menggunakan yang namanya line chart. Line chart. Karena kita pengen nge-compare, kita pengen ngebuat comparison. Comparison antar data dan antar waktu gitu kan. Antar bulan, antar waktu, kita bisa menggunakan line chart. Jadi makanya nanti sumbu Y-nya itu adalah
sumbu X-nya itu adalah bulan gitu kan, sumbu X-nya adalah bulan. Jadi kita tarik create add ke sumbu X di sini. Sorry tadi kebalik ya, sumbu X-nya itu harusnya column. Kolom ini artinya sumbu X, sedangkan row sumbu Y. Jadi row itu sumbu Y, kolom itu sumbu X gitu. Jadi tadi create add kita tarik ke kolom, ke sumbu X. Setelah kita tarik, ini kan year atau year atau tahun gitu ya. Nah, di sini kita ubah, kita klik aja di bagian sini, kita ubah jadi bulan, month. Kita ubah jadi bulan month. Nah, datanya akan berubah jadi bulanan gitu. Akan berubah jadi bulanan. Terus buat menghitung jumlah transaksi, kita bisa tarik nih table kolom transaction ID, kita tarik ke bagian row, kita tarik ke bagian sumbu Y-nya. Terus di sini add all member aja nggak apa-apa. Nah, bentuknya kan gini. Di sini kan transaction ID itu ada banyak ya, ada banyak transaksi. Tapi di sini kita pengen mencari berapa jumlah transaksinya. Jumlah transaksi itu artinya adalah kita count transaction ID-nya, tapi nge-count-nya itu pakai distinct. Kenapa distinct? Supaya kalau ada transaksi-transaksi yang duplikat itu dihitung satu. Contohnya aku beli dua produk yang beda. Beli dua produk yang beda. Otomatis dataku itu ada di dua row, ada di dua baris. Tapi transaksinya sama. Kalau misalnya cuma nge-count doang, berarti transaksiku dihitung dua kali. Padahal cuma satu transaksi. Makanya kita gunakan count distinct supaya transaksinya dihitung satu. Gitu. Jadi cuma unique transaction yang kita hitung seperti itu. Nah, caranya gimana untuk mencari count distinct transaction? Kita bisa klik nih di bagian sini teman-teman. Di sini ada segitiga. Teman-teman klik aja di sini. Terus teman-teman pilih ke bagian measure. Terus pilih yang namanya count distinct. Nah, nanti outputnya gini. Dia akan menghitung count distinct, jumlah distinct transaksi per masing-masing bulan. Jadi sumbu X-nya itu bulan, sumbu Y-nya itu adalah jumlah transaksi gitu. Udah jadi nih visualisasi datanya. Kalau mau dibagusin bisa. Misal warnanya aku ubah jadi hijau gitu. Terus size-nya di sini aku perbesar misalnya. Nah, size-nya aku perbesar. Terus misal mau aku kasih label nih, aku klik label. Terus aku centang nih show mark labelnya. Nah, labelnya akan kelihatan gitu. Nah, ini bisa kita pakai untuk mempercantik visualisasi data kita gitu. Terus di sini juga ada tooltip. Tooltip itu apa? Tooltip itu artinya gini nih. Jadi kalau misalnya mouse-nya itu kita arahkan ke sini kan di sini ada kotak yang tulisannya itu month of create add sama dengan Juni 2018 dan distinct count of transaction ID sama dengan 2835. Nah, ini namanya tooltip. Nah, tooltip ini bisa kita edit isinya. Kita tinggal klik aja di sini, tooltipnya kita edit. Misal di sini kita ubah jadi bulan. Jadi ininya kita delete nih, month of create add-nya kita delete, kita ubah jadi bulan. Dan distinct count of transaction ID-nya kan terlalu rumit ya namanya ya. Langsung kita ganti aja namanya jadi jumlah transaksi. Nah, misalnya gini. Jadi namanya ini kita ubah. Terus kita oke. Kita oke. Jadi penamaannya kita ubah. Nanti di tooltipnya akan berubah. Nah, ini dia akan berubah. Bulan Juli 2018 jumlah transaksi 3.778 gitu. Jadi tooltipnya akan berubah. Nah, tooltip bisa diedit lewat sini gitu. Nah, kalau pad ini berarti tipe dari line chart-nya yang bisa diubah-ubah. Nah, ini kita pakai yang line chart normal aja. Gitu, teman-teman. Jadi label buat nampilin labelnya. Nah, ini kalau nggak pakai label, ini kalau pakai label. Size buat memperbesar dan memperkecil. Color buat ngubah warnanya dan lain-lain gitu. Nah, ini visualisasi yang pertama. Question 1 ya. Question 1 atau kita namain lah di sini sheet-nya kita namain nih, jangan sheet 1, kita kasih nama jumlah transaksi misalnya. Jumlah transaksi bulanan gitu. Kita copy, kita paste ke judulnya di sini. Judulnya udah otomatis jumlah transaksi bulanan. Nah, di sini kita bold juga ya. Jadi kalau pengen ngubah judul tinggal di double klik nih bagian judulnya, double klik, nanti kita bisa edit judulnya kayak gimana. Kalau mau bold berarti tinggal di pencet ini gitu. Fontnya juga bisa dirubah dan lain-lain. Kalau udah tinggal klik OK.
Nah, selanjutnya nama sumbu X sama nama sumbu Y-nya bisa kita edit juga nih. Oh, ini namanya terlalu panjang, month of create at gitu. Misal kita ubah aja namanya nih, kita tinggal double klik aja. Kita double klik. Terus di sini tinggal kita ubah jadi bulan. Bulan. Maka dia akan berubah. Kita close, dia akan berubah jadi bulan. Ini juga sama. Tinggal kita double klik, terus kita ubah namanya misal jumlah transaksi gitu. Kita close, nanti akan berubah gitu. Jadi tinggal double klik di bagian sumbu X dan sumbu Y-nya akan bisa kita ubah nama sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, udah jadi. Selesai. Jumlah transaksi per bulan. Ternyata transaksi per bulan di perusahaan kita trennya naik nih. Trennya naik dan naiknya cukup signifikan dari bulan ke bulan gitu. Ini question pertama. Kita lanjut ke question kedua. Berapa total income yang didapat per bulan? Sama kayak tadi. Di question 2 ini, kita ngebandinginnya datanya bulanan, data income, bukan data transaksi. Kalau tadi kan question 1 kita bandingin jumlah transaksi. Question 2 kita bandingin total income. Jadi sama, pakainya line chart juga. Gitu kan, untuk ngebandingin data bulanannya gitu. Yang dibandingin adalah total income. Kita balik lagi ke Tableau. Kita bikin sheet baru. Caranya di sini nih. Klik new worksheet di bagian sini. Klik new worksheet. Nah, terbuatlah sheet 2. Nanti di sheet 2 ini kita bisa bikin jumlah income, total income per bulan. Nah, caranya sama kayak tadi. Sumbu X-nya adalah month berarti ya. Month ini bisa diambil dari kolom create at. Jadi create at ini kita tarik. Kita tarik ke kolom, ke sumbu X. Jadi create at kita tarik ke kolom ke sumbu X. Ini bentuknya tahun atau year. Kita ubah nih, caranya klik di bagian segitiga di pojok sini, kita klik sini, terus kita pilih, kita ubah jadi month. Kita ubah jadi bulan. Nah, sudah berubah jadi bulanan. Terus buat ngehitung total income, berarti kita bisa ngesam kolom total. Jadi kolom totalnya tinggal kita tarik ke sumbu Y, ke bagian row, terus kita sum. Nah, ini udah otomatis sum. Dia otomatis akan ngesam. Jadi nggak perlu kita ubah. Kalau mau diubah measure-nya, tinggal klik aja segitiga di sini. Nanti teman-teman tinggal pilih di measure. Di sini bisa diubah average, median, count distinct, dan lain-lain. Bisa diubah measure-nya. Tapi di sini kita menggunakan sum untuk ngejumlah total income seperti itu. Total income. Nah, udah jadi nih. Udah jadi. Tinggal kita edit, tinggal kita bagusin. Warnanya kita ubah jadi hijau sama kayak tadi. Size-nya kita perbesar. Terus labelnya kita keluarin. Tooltip-nya kita ubah lagi. Misal di sini jangan month of create at, tapi bulan. Cukup bulan aja. Kita hapus tadi bulan. Dan di sini totalnya kita ubah jadi total income. Namanya kita ubah total income. Terus kalau udah tinggal klik OK. Nah, jadi deh tooltip-nya berubah bulan dan total income. Terus judulnya bisa kita ubah. Judulnya tinggal sheet 2 ini kita double klik. Kita double klik. Terus kita kasih nama nih. Total income bulanan. Kalau mau di bold tinggal di block terus pilih ini. Habis itu kita copy juga. Kita OK. Nanti setelah kita copy kita paste ke sini supaya nama sheet-nya itu juga sama seperti judulnya gitu. Jadi kita nggak bingung sheet 1 apa, sheet 2 apa. Jadi nama sheet-nya juga kita kasih nama. Total income bulanan seperti itu. Nah, income bulanan juga sama nih. Ternyata income bulanannya dia bagus gitu. Trennya naik gitu. Trennya naik terus gitu. Oh iya, jangan lupa teman-teman. Label di sumbu X dan label di sumbu Y-nya juga perlu dibuat supaya lebih estetik lah. Di sini jangan month of create at karena membingungkan gitu ya. Tinggal kita double klik aja di sini sama kayak tadi. Kita ubah namanya jadi bulan. Terus kita close, sumbu Y-nya juga sama, double klik. Terus kita ubah jadi total income supaya user kita lebih gampang baca datanya, baca visualisasi datanya. Nah, jadi total income per bulan.
Try-nya seperti ini. Question 2 selesai. Kita lanjut ke question 3. Berapa total produk yang terjual per bulan? Nah, berarti kan sama kayak tadi. Kita pengen ngebandingin total produk yang terjual secara bulanan. Jadi bisa menggunakan yang namanya line chart. Secara bulanan, overtime. Jadi bisa menggunakan line chart. Caranya sama kayak tadi. Kita bikin sheet baru di sini. Kita klik new worksheet. Terus sama kayak tadi, kita tarik nih kolom create add ke bagian sumbu X atau kolom. Terus kita klik bagian sini, kita ubah jadi bulanan karena kita pengen lihat datanya bulanan gitu. Terus kita pengen ngehitung total produk yang terjual. Berarti kita bisa ngesum kolom dari quantity. Jadi kolom quantity ini kan artinya quantity produk yang terjual gitu. Jadi kita sum aja nilainya. Kita sum nilai quantity-nya, kita tarik ke sumbu Y atau ke row. Nah, jadi mudah dan simple gitu. Tinggal kita bagusin, kita percantik. Color-nya kita ubah jadi hijau supaya seragam. Size-nya kita perbesar. Labelnya kita keluarin di sini, kita show mark label. Terus tooltip-nya juga kita ubah supaya lebih enak dilihat. Month of create kita hapus, kita ganti bulan. Quantity-nya kita hapus, kita ganti total produk terjual. Nah, kita oke kalau udah kita oke, nanti akan kelihatan nih. Oh, bulan dan total produk terjual. Jadi lebih bagus kan kalau dilihat gitu. Jadi kalau user kita dia ngelihat datanya akan lebih enak dilihat gitu. Terus sumbu X sama sumbu Y-nya juga sama labelnya. Kita ubah. Kita double klik. Kita ubah ini jadi bulan. Sumbu Y-nya juga sama. Kita double klik. Kita ubah jadi total produk terjual. Kalau udah tinggal kita close. Jangan lupa dikasih judul. Di bagian judulnya kita double klik lagi. Kita kasih nama total produk terjual bulanan. Terus kita bold, jangan lupa. Terus oke. Jangan lupa kita copy juga ya. Kita copy, terus kita paste di nama sheet-nya. Supaya nama sheet-nya juga jelas. Nah, kalau udah enter. Selesai. Question 3 selesai. Dan total produk terjual juga trend-nya bagus. Trend-nya positif, naiknya secara signifikan juga dari bulan ke bulan. Kita lanjut ke question 4, teman-teman. Question 4 ini kita ingin menghitung berapa jumlah transaksi berdasarkan tipe store. Jumlah transaksinya berapa. Jadi kita pengen nge-compare, tapi nge-compare antar item. Berarti kita bisa menggunakan yang namanya bar chart. Kenapa? Karena kita pengen nge-compare jumlah transaksi, tapi antar item. Antar item itu artinya antar store, antar tipe store. Kita compare. Berarti kita bisa menggunakan bar chart. Caranya, teman-teman bikin worksheet baru. Nah, kalau pakai bar chart, bisa vertikal, bisa horizontal. Di sini kita mau pakai yang vertikal. Jadi nanti sumbu X-nya itu adalah store type. Jadi store type ini kita tarik ke sumbu X, ke kolom. Nah, habis itu jumlah transaksi kita tarik ke sumbu Y. Karena kita pengen ngitung jumlah transaksinya gitu kan. Jumlah transaksi sama kayak tadi, transaction ID kita tarik ke sumbu Y atau ke row. Terus kita pilih add all member. Terus tinggal kita klik bagian sini, kita klik bagian sini. Terus kita lihat measure-nya. Measure-nya kita ubah jadi count distinct gitu. Measure-nya kita ubah jadi count distinct. Bagi teman-teman, tadi kan transaction ID aslinya itu kan dia numerik ya teman-teman, numerik. Cuman kan tadi di awal aku sempat ngubah jadi string. Kalau teman-teman belum sempat diubah tipe datanya, itu nanti teman-teman tampilannya otomatis akan sum, nanti tinggal diubah aja measure-nya. Measure-nya diubah ke count distinct. Jadi tinggal di double klik di bagian sini, diklik di bagian pojok sini, segitiga sini, terus teman-teman ke bagian measure. Nah, di sini di measure-nya tinggal dipilih mau pakai apa. Pilih yang count distinct gitu, teman-teman. Pilih yang count distinct. Begitu pula dengan yang pertama tadi ya. Kalau teman-teman transaction ID-nya tipenya itu numerik bukan string, berarti tinggal
diubah aja measurement-nya sama kok, intinya, bisa ngehitung measurement-nya juga gitu. Measure-nya bisa dihitung, tinggal pilih yang count distinct gitu. Kita balik lagi ke question 4. Di sini kita hitung count distinct yang artinya jumlah transaksinya kita hitung nilai uniknya. Unik transaksinya ada berapa sih gitu. Jadi menggunakan count distinct. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata transaksinya lebih banyak di offline store ketimbang online store. Jadi ini kayak gini. Nah, supaya tampilannya lebih bagus, kita bisa pilih di sini view-nya, nge-view-nya itu entire view. Jadi dia full screen lah, gitulah, full screen. Jadi di sini pilih yang entire view atau full screen. Jadi lebih enak dilihat. Nah, setelah itu tinggal kita percantik aja. Kita pilih warnanya hijau misal. Terus labelnya kita keluarin, size-nya udah gede, nggak usah kita gedein lagi. Terus tooltip-nya kita edit. Di sini store kita ubah jadi store type atau tipe store, in bahasa aja ya. Tipe store gitu kan. Terus yang ini kita hapus, kita ubah jadi jumlah transaksi. Nah, seperti itu teman-teman. Tipe store dan jumlah transaksi. Jadi tooltip-nya kita rename, tooltip-nya kita ganti namanya. Kalau udah oke, nanti tooltip-nya akan berubah. Tuh. Jangan lupa sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Nah, di sini sumbu X nggak usah kita ubah karena udah benar store, sumbu Y-nya aja yang kita ubah. Double klik aja, terus kita ubah jadi jumlah transaksi. Itu teman-teman, jumlah transaksi. Gitu. Oke, kita kasih judul, jangan lupa. Jumlah, kita hapus di sini, jumlah transaksi per store. Gitu ya. Kita bold, kita copy, jangan lupa kita paste. Nah, question 4 terjawab. Jumlah transaksinya lebih banyak di offline store ketimbang di online store. Kita lanjut ke question 5. Question 5 ini sama kayak question 4. Berapa total income per tipe store? Jadi sama-sama bisa menggunakan yang namanya bar chart. Karena mau nge-compare antar item, antar store. Cuman bedanya question 4 pakai jumlah transaksi, question 5 pakai total income. Karena question 4 dan question 5 itu mirip, cuman beda di matriksnya aja, total income dan jumlah transaksi, maka kita bisa copy paste nih. Jadi yang ini nih kita copy atau kita duplikat langsung bisa. Jadi kita klik nih di bagian sini, kita klik sekali, terus habis itu kita pilih duplikat. Jadi kita klik di bagian nama sheet-nya, terus kita pilih duplikat. Nah nanti akan terduplikat. Untuk menjawab question 5, tinggal kita ganti aja. Kita ganti jumlah transaksinya, kita ganti dengan total income. Kita ganti dengan total income, teman-teman. Jadi di sini count distinct transaction ID-nya tinggal kita buang, kita tarik aja, kita tarik ke sini, kita buang, dan kita ubah jadi total income, yaitu sum dari kolom total. Kita tarik ke sini. Nah, otomatis akan berubah. Dan kita nggak perlu ngedit dari awal lagi. Tinggal kita ubah judulnya dan kita ubah tooltip-nya. Tooltip-nya kita ubah, warnanya udah benar, size-nya udah, labelnya udah keluar. Tooltip-nya tinggal kita ubah. Jadi di sini tipe store dan kita reset dulu ya. Karena tooltip ini masih tooltip yang tadi. Jadi kita reset. Nah, kita reset, terus kita klik tooltip lagi. Kita ubah nih, tipe store dan total income. Nah, kalau udah tinggal oke. Tooltipnya udah sesuai. Tinggal sumbu Y-nya kita rename. Kita ubah, double klik aja. Terus kita ubah jadi total income. Judulnya jangan lupa, judulnya total income per store. Total income per store. Jangan lupa kita copy dan kita paste di nama sheet-nya. Gitu. Question 5 udah. Ternyata offline store juga income-nya lebih besar gitu. Question 6. Question 6 itu adalah berapa total produk yang terjual berdasarkan tipe store. Sama kayak question 5 dan 4. Cuman bedanya dia yang dihitung adalah total produk yang terjual. Jadi bisa juga menggunakan yang namanya bar chart.
bar chart. Kita tinggal copy paste aja. Kita duplikat yang tadi, klik kanan di sini, terus kita pilih duplikat. Caranya kayak tadi. Sum total ini kita hapus, kita buang, kita ganti dengan sum dari quantity, karena quantity produk yang terjual berapa. Kita ganti dengan sum quantity. Nah, selesai. Sum quantity. Jangan lupa tooltipnya di reset dulu. Kita klik tooltip, kita pilih reset. Terus kita klik lagi, kita edit. Tipe store dan jumlah produk terjual. Kalau udah tinggal klik OK gitu. Jangan lupa sumbu-nya kita edit juga. Kita double klik, kita edit jadi jumlah produk terjual. Terus kita close, judulnya jangan lupa jumlah produk terjual per store. Jumlah produk terjual. Kita copy, kita OK, dan kita paste di nama sheet-nya. Gitu. Nah, ini kita udah ada 6 question. 6 question sudah kita jawab, teman-teman. Question 7 dan question 8, kita lanjut lagi ke question 7. Bagaimana distribusi customer kita berdasarkan kota. Jadi kita pengen melihat distribusi customer berdasarkan kota. Jadi per masing-masing kota itu jumlah customer-nya berapa. Nah, di sini kan kita pengen ngebandingin ya, nge-compare jumlah customer di masing-masing kota. Berarti nge-compare antar item. Nah, berarti bisa juga pakai bar chart gitu. Cuman kita mau ngelihat rankingnya nih. Kira-kira kota mana sih yang ranking jumlah customer-nya paling bagus? Kota mana sih yang ranking jumlah customer-nya paling sedikit? Nah, berarti kita bisa pakai bar chart yang horizontal. Horizontal, teman-teman. Kita pakai yang horizontal. Kita bikin sheet baru di sini, kita klik new worksheet. Kita klik new worksheet. Terus kita pilih city, customer city ke sumbu X. Ke sumbu Y, teman-teman. Karena kita mau bikin horizontal bar chart gitu. Terus kita pengen menghitung jumlah customer-nya ya. Jumlah customer berarti tinggal kita tarik nih customer ID. Customer ID kan tadi aslinya dia number ya. Customer ID dia aslinya number. Di sini tinggal kita tarik customer ID ke kolom. Kita tarik customer ID ke kolom. Kita pilih add all member. Terus jangan lupa teman-teman klik bagian sini. Klik bagian segitiga di sini. Terus pilih measure. Pilih count distinct. Kenapa count distinct? Karena kita pengen menghitung unique customer-nya ada berapa sih jumlah. Kalau misalnya ada customer yang belanja 3 kali, nggak akan kehitung 3, tapi kehitung 1 kali. Jadi harus pakai distinct, count distinct. Jadi measure pilih yang count distinct. Nah, kita bisa lihat nih jumlah customer per masing-masing kota. Biar enak melihatnya, tampilannya kita entire view aja, kita full screen. Entire view. Nah, ini. Tinggal kita urutin. Ngurutinnya tinggal klik di sini nih. Di sini ada tombol buat ngurutin, atau di sini juga ada nih. Buat ngurutin dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Kita klik dari besar ke kecil. Nah, ranking 1 Depok, ranking 2 Jakarta, ranking 3 Tangerang, ranking 4 Bogor gitu. Tinggal kita percantik aja. Color-nya kita ubah warna hijau. Labelnya jangan lupa dikeluarin. Terus tooltip-nya jangan lupa diubah. City dan juga jumlah customer gitu. Terus kalau udah oke, jangan lupa sumbu X-nya di sini kita ubah labelnya, kita double klik, kita ubah jadi jumlah customer. Dan judulnya jangan lupa. Kita double klik, terus kita ubah jumlah customer berdasarkan kota. Terus kita bold, kita copy jangan lupa, dan kita paste ke nama sheet-nya. Question 7 selesai. Ternyata rank 1 Depok, 2 Jakarta, 3 Tangerang, 4 Bogor. Ranking, horizontal bar chart. Yang ke-8, bagaimana distribusi customer kita berdasarkan gender. Sama kayak tadi, kita pengen ngebandingin, nge-comparison antar gender. Ngebandingin jumlah customer antar gender. Berarti kita juga bisa menggunakan bar chart. Pakai yang horizontal juga boleh. Horizontal. Kita pengen nge-rankingin laki-laki lebih tinggi apa lebih perempuan gitu. Jadi kita pakai horizontal bar chart sama kayak tadi. Kita tinggal duplikat aja sih sama kayak tadi. Duplikat.
Duplikat, yang ini kita duplikat, kita klik, kita duplikat. Terus kita ganti customer city-nya, kita ganti dengan gender. Customer gender. Kita replace gini. Kita replace. Nah, otomatis customer city-nya akan berubah jadi customer gender. Jangan lupa diurutin. Klik aja di sini dari besar ke kecil. Nah, rankingnya laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih sedikit jumlah customer-nya. Jangan lupa tooltip-nya kita reset, kita ubah. Oh, di sini udah nggak perlu di reset, tinggal kita ubah aja nih. Oh, perlu kita reset, ternyata ini masih city, jadi perlu kita reset dulu. Kita reset, terus kita klik lagi. Di sini kita edit gender dan juga jumlah customer. Jumlah customer. Kalau udah oke, terus judulnya jangan lupa jumlah customer berdasarkan gender. Kita copy, kita paste di worksheet-nya. Nah, sudah selesai. Semua pertanyaan sudah terjawab, teman-teman. Semua pertanyaan sudah terjawab. Kita sudah ngebuat visualisasi datanya. Nah, di Tableau kita juga bisa membuat yang namanya dashboard. Dashboard itu artinya kita gabung semua visualisasi data ini menjadi satu tempat. Menjadi satu tempat. Caranya gimana? Teman-teman bisa ngeklik di sini nih. Di sini kan ada new worksheet. Nah, sebelah kanannya ada new dashboard. Teman-teman bisa ngeklik new dashboard di sini. New dashboard. Klik aja, maka akan terbentuk tampilan seperti ini. Teman-teman bisa buat dashboard di halaman ini gitu. Nah, di bagian sini ada sheet-sheet yang sudah kita buat tadi gitu ya. Terus di sini ada objek-objek yang bisa kita pakai untuk ngebuat dashboard-nya. Nanti dashboard-nya kita buat di sini, di halaman ini. Nah, step pertama kita buat size-nya dulu. Size dari dashboard-nya mau berapa kali berapa sih? Nah, kita klik di bagian size nih. Kita klik bagian size. Kita pilih yang fix size. Jadi size-nya kita fix ukurannya berapa. Nah, terus kita pilih. Misal panjangnya itu aku mau 1300. Lebarnya 1300. Terus panjangnya aku mau 1500 pixel. Nah, jadi lebarnya 1300, panjangnya 1500. Maka di sini akan menyesuaikan nih. Dia ukuran ininya akan menyesuaikan dengan size yang kita pilih. Nah, ini size yang pengen aku pilih. Nah, cara bikin dashboard, yang pertama itu kita bikin kontainernya dulu, teman-teman. Kita bikin kontainernya dulu. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 question, 8 visualisasi data ya. Nah, 8 ini berarti kita harus bikin 8 kontainer. Kita harus bikin 8 kontainer. Kita bikin mock-up-nya gitu. Misalnya, 3 teratas nanti adalah jumlah transaksi, total income, dan total produk terjual bulanan. Baru bawahnya yang per store type. Baru yang bawahnya jumlah customer per kota sama per gender gitu. Jadi kita bikin mock-up-nya mau seperti apa gitu ya. Desainnya mau seperti apa. Misal di sini aku bikin desainnya gini. Pertama, jumlah transaksi aku tarik ke sini. Nah, dapatlah jumlah transaksi bulanan gitu. Terus sebelah kanannya aku taruh total income. Jadi caranya tadi ya teman-teman tinggal narik aja nih sheet-nya, ditarik ke sini. Tinggal ditarik aja ke sini. Nah, dah langsung keluar di sini sheet-nya gitu kan. Terus total income aku taruh di kanannya, tinggal tarik aja nih, klik, tarik, aku taruh di kanannya. Nah, ini kan dia artinya akan naruh di kanannya. Ini ada bayangannya kan, berarti kalau di bayangan ini dia akan ditaruh di letaknya di tepat di bayangan abu-abu ini gitu. Nah, dia akan ditaruh di tepat di sebelahnya. Kalau mau digeser-geser tinggal diginin aja. Nah, bisa digeser-geser. Yang total produk terjual kita taruh juga di sebelahnya. Paling kiri, paling kanan. Kita taruh sini nih. Nah, selesai. Tapi kan jelek ya, Mas. Nah, nanti kita bagusin lagi nih. Kita edit. Terus bawahnya kita scroll ke bawah. Nah, bawahnya kita taruh yang ini. Jumlah transaksi per store. Kita taruh sini nih. Nah, ini kan ada abu-abu nih, ada warna abu-abu. Nah, berarti dia akan diletakkan di warna abu-abu itu. Nah, terus total income di sebelah kanannya sini. Nah, di sini. Nah, jumlah produk
Per store kita tarik juga, kita taruh sebelah sini paling pojok. Nah, biar lebih bagus kita naikin lagi di sininya nih. Kita naikin aja bisa. Nah, bisa kita naikin. Nah, oke. Tinggal 2 nih yang belum nih. Yang belum itu adalah jumlah customer per kota dan jumlah customer per gender. Kita tarik aja di paling bawah. Kita tarik paling bawah. Nah, kita tarik paling bawah di sini nih. Dia akan diletakkan di paling bawah sendiri. Nah, dia akan diletakkan di paling bawah sendiri. Jadi, teman-teman tarik, terus abu-abunya tuh yang paling bawah sendiri. Nah, ini. Nah, dia akan diletakkan di paling bawah sendiri. Terus yang jumlah customer berdasarkan gender kita letakkan di kanannya. Sini. Kita tarik, kita letakkan di kanannya. Nah, selesai. Kalau teman-teman pengen kasih judul, tinggal teman-teman tarik aja di sini. Di sini ada teks ya, teman-teman. Ada teks. Teman-teman tarik ke atas. Teman-teman klik, terus teman-teman tarik ke bagian paling atas. Ke bagian paling atas ini. Biar abu-abunya tuh paling atas sendiri. Nah, gini. Bentuknya kayak gini. Nanti tinggal dilepas, teman-teman kasih judulnya. Dashboard revenue, dashboard revenue, dashboard e-commerce misal gitu. E-commerce. Terus kita bold, kita gedein size-nya jadi 24. Kita jadi rata tengah, kita jadiin rata tengah. Terus kita oke. Nah, dia akan membentuk teks di sini. Teks ini bisa kita jadikan judul, tinggal kita tarik ke atas supaya nggak kegedean. Nah, judulnya dashboard e-commerce gitu kan, dashboard e-commerce. Mas, kalau misalnya mau dikasih garis-garis gimana? Bisa. Misal di sini judulnya mau kita kasih border ya, kita kasih garis di pinggir-pinggirnya. Tinggal kita klik aja nih, kita klik. Terus kita pindah ke layout di sini. Pilih layout. Layout ini dipakai untuk mempercantik dashboard kita. Contohnya aku mau tambahin border. Tinggal dipilih aja di bagian border. Terus aku pilih misalnya yang ini. Nah, nanti judulnya akan ada bordernya. Terus visualisasinya juga bisa. Misal yang ini, tinggal aku klik aja nih kotakannya, aku klik kotakannya, terus aku pilih border. Misal aku pengen yang garis putus-putus. Yang ini juga sama. Aku klik, aku pilih garis putus-putus. Yang ini juga sama. Klik, pilih garis putus-putus. Yang bawahnya juga sama, biar seragam. Aku klik, terus bordernya pilih yang garis putus-putus. Klik, pilih yang garis putus-putus. Klik lagi, pilih yang garis putus-putus sampai semuanya. Klik, pilih yang garis putus-putus dan yang terakhir sama. Kita klik, kita pilih yang garis putus-putus. Terus biar lebih bagus, ini bisa kita geser-geser nih. Misal ini kita gedein lagi, bisa. Ini kita gedein lagi, ini kita gedein lagi. Tinggal kita drag ke bawah aja. Nah, terus misal ini kita turunin lagi. Nah, ini bisa. Nah, sekarang udah lebih bagus kan dashboardnya. Dashboard e-commerce. Kalau kita full screen nih, kita full screen, tampilannya gini, dashboard e-commerce. Ada jumlah transaksi bulanan, total income bulanan, total produk terjual bulanan, jumlah transaksi per store, dan lain-lain. Tampilannya lebih rapi. Semua visualisasi tersentralize di satu dashboard. Jadi nanti stakeholder kita, user kita, untuk ngelihat insight-nya jadi lebih gampang gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngasih logo atau gambar juga bisa teman-teman. Teman-teman balik lagi ke dashboard. Ke sini kan ada layout, ada dashboard. Teman-teman pilih di sini image. Image. Tarik aja ke bagian sini. Tarik. Nah, teman-teman di sini disuruh memilih gambar yang mau diupload ke sini. Jangan lupa dipilih fit image sama center image supaya gambarnya itu nanti nge-fit ke dashboard-nya dan letaknya di tengah. Kalau teman-teman pengen ngupload, tinggal pilih choose aja, choose. Terus di sini aku pilih logo Revoyu misalnya. Logo Revoyu, terus open. Habis itu oke. Maka di sini akan ada logo Revoyu. Tinggal teman-teman geser ke sini supaya lebih kecil. Nah, jadi dashboard kita jadi nih, dashboard e-commerce, judulnya ada logo Revoyu-nya, insight-nya ini, data bulanan, data per store, dan data jumlah customer. Kalau udah, tinggal kita save. Save-nya tinggal Ctrl S.
Nah, karena kita pakai Tableau Public, maka ini akan di-save ke dalam Tableau Public. Tableau Public itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman cari nih Tableau Public. Tableau Public itu artinya adalah ketika ada orang yang pakai Tableau versi gratis, mereka harus menyimpan hasil visualisasi mereka itu di Tableau Public. Mereka harus menyimpan hasil visualisasi mereka di Tableau Public. Jadi nanti visualisasi data mereka itu akan bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Bisa dilihat oleh banyak orang. Misalnya contohnya ini nih. Nah ini adalah orang-orang yang sudah pakai Tableau Public dan nge-save hasil visualisasi datanya. Jadi teman-teman nggak bisa nge-save hasilnya di lokal komputer teman-teman, tapi harus di-save-nya di Tableau Public. Makanya kalau teman-teman ngeklik Control Save, teman-teman diminta untuk login. Login ke dalam Tableau Public. Kalau teman-teman belum punya akunnya, tinggal create akun di sini. Create akun pakai email teman-teman. Nanti setelah akunnya dibuat, teman-teman sign in, nanti hasil dashboard teman-teman akan terupload di Tableau Publish yang ada di sini. Tableau Public yang ada di sini. Jadi nanti hasil visualisasi teman-teman akan terupload otomatis di Tableau Public yang ada di web ini gitu. Dan teman-teman akan punya akunnya. Contohnya di sini aku sign in nih. Aku sign in ke akunku. Nanti aku bisa lihat nih apa aja yang udah aku buat sih gitu. Nah ini aku udah sign in ke akunku. Kalau aku ke my profile, di sini aku bisa lihat dashboard yang udah pernah aku buat gitu. Dashboard yang udah pernah aku buat. Nah, nanti teman-teman diminta untuk bikin akun dulu, baru nanti sign in dan nge-save dashboard ini ke dalam Tableau Public. Jadi nggak bisa di-save di lokal ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Jadi cara bikin dashboard di Tableau tuh gitu, bikin dulu visualisasi datanya. Nanti setelah visualisasi datanya jadi, digabungin dalam satu dashboard. Contohnya kayak gini. Nanti teman-teman bisa save hasil dashboardnya kayak gini. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan lagi ke Kak Cita. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Akbar udah menjelaskan tentang data visualization menggunakan Tableau. Teman-teman juga tadi udah ngikutin simulasinya. Mungkin kalau ada yang ketinggalan nanti boleh sambil di rewind ya supaya nanti tahap-tahapnya bisa sesuai nih dengan yang dijelasin sama Kak Akbar. Nah, untuk Kak Akbar mungkin setelah ini gantian dulu seperti biasa aku yang pengen tanya-tanya sama teman-teman. Jadi sebelum kita masuk Q&A, nanti Kak Akbar jangan kemana-mana, kita ketemu lagi ya. Thank you, Kak. Thank you. Oke, nah gimana nih teman-teman? Tadi udah dengerin ya materi simulasi. Dan teman-teman mungkin udah secara keseluruhan dapat gambarannya gitu ya setelah hari kemarin kita belajar salah satu tools data analytics, terus hari ini kita juga belajar data visualization-nya. Kira-kira teman-teman udah pada kebayang atau belum nih kalau misalnya nanti bekerja ya di bidang data analytics, udah ada kepingin bekerja di perusahaan ataupun industri apa, jadi udah semakin pede untuk nantinya melamar pekerjaan juga di bidang data analytics. Boleh dong di-share ya di kolom chatnya. Kalau teman-teman udah kebayang, boleh ketik 1 dan mungkin boleh di-share juga kepingin bekerja di industri apa. Atau mungkin yang belum kebayang boleh ketik 2 ya teman-teman. Aku pengen lihat lebih banyak yang ketik 1 ataupun yang ketik 2. Oke, ini thank you so much nih responnya ya teman-teman. Mungkin di sini ada juga yang masih belum tahu dan belum yakin ya dengan kira-kira lebih cocok ke industri apa nih atau mungkin posisi yang dilamar kira-kira lebih cocoknya kemana gitu. Gak apa-apa teman-teman, tenang aja. Mungkin yang baru pertama kali juga belajar tools di bidang data analytics, teman-teman juga bisa pelan-pelan untuk mempelajari berbagai macam tools lainnya supaya nanti bisa menjadi talent dengan skill yang mumpuni dan nanti harapannya juga bisa berkarir ya di bidang data analytics. Di sini aku mau nge-spill juga nih seperti contoh dari beberapa alumninya RevoU ya yang sudah berhasil nih keterima pekerjaan di berbagai macam industri juga gitu karena kalau di bidang data analytics teman-teman tenang aja ya ini bakalan luas banget peluang pekerjaannya. Mungkin hampir semua industri ini pasti memerlukan adanya data analytics gitu. Jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan juga dengan karir goal kalian. Kalau misalnya teman-teman kepingin bekerjanya mungkin di corporate, di conventional company seperti
seperti di banking, telekomunikasi, di media, atau mungkin teman-teman kepingin ngincernya ini startup, kepingin di tech industries gitu, dan mungkin juga teman-teman ada yang kepingin bekerja di bidang agency. Nah, ini semua bisa disesuaikan dengan impiannya teman-teman, apalagi nanti kalau berkarir di bidang data analytics juga bergabung di full stack data analytics program khususnya, teman-teman akan dibantu dipetakan strategi karir yang sesuai ya dengan kondisi kalian dan juga dengan goals kalian masing-masing. Itu, dan mungkin kalau teman-teman nanti juga bergabung ke full stack nih, bisa menambahkan logo-logo perusahaan yang ada di slide ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti juga bergabung ke full stack, selain dipersiapkan untuk dapat skill yang mumpuni, akan belajar lebih intensif ya, nggak cuma 1 ataupun 2 tools aja, tapi akan lebih end to end dari awal banget, mempelajari understanding business problem sampai dengan data communication. Setelah itu tidak lupa teman-teman juga akan dapat fasilitas untuk bisa menunjang proses pencarian kerjanya. Karena nanti teman-teman akan dapat 4 fasilitas ini. Yang pertama ada job seeking class. Di sini teman-teman akan dibantu dan didampingin dari awal banget nih proses dan langkah pencarian kerjanya, dari mulai pembuatan ataupun persiapan aset-aset kalian seperti CV, portofolio, LinkedIn, dan lain-lain. Lalu ada tips networking dan juga ada tips negosiasi gaji dari karir mentor. Nah, yang selanjutnya ada mock-up interview. Di sini teman-teman bisa latihan interview nggak cuma sama karir mentor aja, tapi juga bisa latihan interview langsung sama real HR dan juga real user ataupun real hiring manager, karena nanti bakalan beda-beda juga ya yang dipersiapkan. Interview HR pasti juga akan beda dengan interview user, so teman-teman tenang aja, nanti bisa latihan di mock up interview ini. Dan nanti teman-teman juga bisa dapat personalized feedback ya dari mereka supaya bisa semakin ningkatin peluang kalian untuk di-hire. Selanjutnya ada virtual internship. Di sini teman-teman bisa dapat pembelajaran langsung dengan cara ngerjain case-case yang memang terjadi di industri yang sesungguhnya, dan nanti memang case yang kalian kerjakan ini langsung dari real company ya teman-teman, dari perwakilan-perwakilan perusahaan terkemuka, dan nanti teman-teman juga bisa ngeklaim hasil dari virtual internship ini sebagai portofolio kalian. Lumayan banget ya. Nanti di portofolio kalian bisa lebih cantik lagi nih karena ngebawa nama perusahaan terkemuka juga. Nah, di sini teman-teman akan dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis kalian gitu ya, strateginya, terus juga mungkin recommendation-nya, insight-nya ke para perwakilan perusahaan ini. Dan nanti kalian bisa dapat feedback yang sesuai juga dengan industri. Jadi bisa tahu juga ya nanti kalau berkecimpung di bidang data analytics bakalan kayak gimana nih case yang dikerjakan sehari-hari di pekerjaannya. Nah, di sini teman-teman juga bisa memulai untuk memperluas networking dengan para professionals bahkan sebelum kalian lulus dari programnya. Dan gak kalah penting nih, selama teman-teman ngikutin dan menjalani semua proses ini, teman-teman akan disupervisi dan didampingin sama para mentor yang memang expert di bidang data analytics dan juga expert-expert di bidang rekrutmen ya, supaya nanti hasilnya bisa semakin maksimal juga. Nah, kalau teman-teman penasaran dan kepingin tahu nanti project-project yang dikerjakan itu bakalan ada apa aja, mungkin kalau teman-teman ikutan mini course ini punya dan dapat juga tugas project ya untuk case tadi yang kalian kerjakan, tapi memang hanya satu topik aja nih yang kalian kerjakan, sedangkan kalau di full stack nanti bisa macam-macam dan beragam, dan juga dengan berbagai macam tools juga, so nanti project dan tugasnya bisa semakin nge-highlight, teman-teman jadi punya lebih banyak lagi portofolio, nggak cuma mempelajari 1 ataupun 2 tools aja, tapi nanti ada berbagai macam tools yang bisa kalian showcase, bisa kalian pamerkan, kalian udah bisa nih mengoperasikan tools tersebut dan nanti bisa ngerjain project-projectnya juga. Dan kalau misalnya teman-teman juga penasaran tentang virtual internship, nanti dari perusahaan apa sih gitu. Nah, ini ada contoh di batch yang sebelumnya gitu ya, mengerjakan virtual internship, case yang dikerjakan itu adalah dari Telkom gitu. Jadi nanti teman-teman akan ngerjain case-case yang berhubungan dengan industri telekomunikasi, supaya nanti mungkin teman-teman ada yang juga kepingin bekerja di industri tersebut, jadi udah semakin paham ya seperti apa sih flow kerjanya dan apa bisnis understanding-nya. Dan nanti teman-teman juga bisa memasukkan nama perusahaan tersebut ke portofolio dan bisa semakin menunjang aset kalian juga. Nah, so don't worry ya teman-teman, nanti kalau misalnya kepingin juga memperdalam materi-materi seperti para student dan alumni yang sudah berhasil juga dapat pekerjaan setelah ikutan full stack program, teman-teman juga bisa ikutin jejak mereka, karena nanti kalau teman-teman gabung ke full stack, pastinya untuk akses belajarnya ini bisa 24/7 unlimited,
Jadi materi-materi belajarnya bisa kalian review-review lagi, walaupun nanti kalian udah lulus dari programnya, kalian masih tetap bisa ngeakses materi-materi pembelajarannya. Lalu ada study group juga, bisa semakin membantu proses belajar kalian. Mungkin ada yang punya kesulitan ataupun pengen bertanya tentang materi. Setiap study group ini nanti akan berisi 10 sampai 15 murid, dan nanti setiap study group juga bakalan didampingin sama satu tim lead masing-masing. Jadi teman-teman setiap 10 orang punya satu tim lead masing-masing. Jadi tidak seperti di mini course ya, yang satu tim lead ini membantu menjawab pertanyaan dari beberapa ratus orang yang hadir di malam hari ini. Sedangkan kalau di full stack nanti bisa lebih intensif lagi. Teman-teman bisa lebih leluasa kalau mau diskusi dan juga konsultasi sama tim lead kalian. Untuk lecture-nya juga 100% live, 2 arah dan interaktif, serta nanti ada mentoring ya yang bisa kalian dapatkan supaya bisa memastikan nih teman-teman bisa memahami materi-materinya secara dari mulai konsep dasar hingga nanti cara mempraktikannya juga di dunia pekerjaan. Nah, kalau teman-teman penasaran review-review dari para alumninya ya, mungkin bisa ngecek dulu gitu, kira-kira apakah betul-betul bisa dibantu nih untuk meng-upskill diri, dan kira-kira bermanfaat nggak sih, bisa membantu nggak sih untuk nanti pencarian karirnya. Silahkan bisa dikepoin dulu, mungkin teman-teman bisa ngecek di course report, atau mungkin di switch up, di Google, atau teman-teman juga bisa mampir ke website Revoyu untuk ngebacain cerita dari alumni-alumni ya. Nah, karena di full stack ini ada 2 pilihan program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karir goal kalian masing-masing. Dan untuk kedua program ini sama-sama limited slot ya teman-teman, kuotanya ini sangat terbatas. Di mana untuk teman-teman yang kepingin cepet-cepetan ngetekin kuota kelasnya, mumpung masih ada, udah bisa nih daftar dari sekarang sebelum nantinya kuotanya habis. Dan kalau kuotanya sudah habis, sayang banget loh teman-teman, nanti akan langsung dialihkan untuk pendaftaran kelas full stack di batch yang selanjutnya. Jadi harus nunggunya tuh lebih lama lagi. Mungkin aku jelasin dulu ya perbedaan programnya. Yang pertama ada program 3 bulan, ini khusus buat teman-teman yang cuman kepingin skill boosting aja, cuman kepingin memperdalam materi-materi, mempelajari tools, tentang understanding business problem juga, tentang data analytics with AI juga akan dipelajari, sampai dengan nanti mengkomunikasikan insight ataupun data storytelling-nya. Ini semua bisa kalian dapatkan di program yang 3 bulan secara intensif. Lalu kalau teman-teman di sini mungkin merasa nggak cukup nih Kak, skill boosting aja gitu, pengen juga dong dibantu untuk karirnya. Nah, teman-teman berarti bisa pilih program yang 6 bulan ya. Karena di program 6 bulan ini nanti selain akan dapat fasilitas yang sama seperti program 3 bulan tadi yang aku sebutkan, tambahannya teman-teman akan dapat yang namanya mock up interview, ada job seeking class, ada virtual internship. Ini lebih lengkap untuk teman-teman yang mungkin statusnya adalah fresh graduate, career switcher, ataupun job seeker yang ingin juga dibantu untuk pencarian karir. So, bisa disesuaikan nih kepingin pilih program yang mana. Dan untuk yang kepingin cepet-cepetan ngetekin dulu kuota kelasnya, teman-teman udah bisa daftar dengan cara klik link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube, karena daftarnya masih gratis, teman-teman tenang aja nih. Jadi setelah daftar nggak akan langsung ditagih untuk membayar programnya ya. Nanti teman-teman daftar dulu boleh untuk ikutan konsultasi serta tes kecocokannya secara gratis. Lumayan banget loh teman-teman, bisa cek kecocokan berkarir di bidang data analytics secara gratis. Dan nanti kalau teman-teman sudah mengikuti serangkaian tes kecocokannya, lalu dinyatakan lolos dan bisa lanjut ke program full stack ini, baru setelah itu teman-teman bisa diskusi lagi lebih lanjut terkait opsi pembayaran yang mau kalian gunakan jika nanti teman-teman bergabung ke full stack program. Nah, opsi pembayarannya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ya, dan ini bisa dipilih juga sesuai dengan kondisi kalian, preferensi kalian, dari mulai upfront sampai dengan cicilan, bahkan ada study now pay later juga. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah banyak ya pertanyaan seputar materinya, dan kita bisa panggilkan lagi Kak Akbar untuk kembali lagi bergabung sama kita. Welcome Halo back Kak Kak, Akbar. halo Halo halo. Kak, kita langsung masuk nih ke sesi tanya jawab ya. Udah banyak Oke, yang boleh kepo boleh. seputar Tableau. Ini dia nih Kak, first question dari Anissa. Kak Akbar, apakah dalam visualisasi data dengan Tableau bisa menggunakan atau menggunakan 2 file atau lebih data dan bisa divisualisasikan dalam satu worksheet? Nah, ini mungkin juga banyak ditanyain sama teman-teman, mungkin boleh Kak, silakan. Oke, jawabannya sangat bisa. Karena Tableau itu punya kelebihan. Selain data source-nya bisa dari multiple data source, ibaratnya kita dari berbagai macam tipe data source tuh bisa. Dari MySQL, PostgreSQL, BigQuery, Amazon Athena, dan lain-lain, itu banyak sekali pilihannya gitu kan ya. Dan kalaupun kita mau ngegabung data antar table, antar source, itu bisa kita gabung. Asalkan tadi kita punya yang namanya
variabel penghubungnya. Jadi kalau misal kita mau ngegabung 2 data menjadi satu, itu kan harus ada variabel penghubungnya. Sama seperti yang kita pelajari kemarin di SQL, jadi harus ada variabel penghubungnya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen gabung 2 data atau 2 file juga harus ada variabel penghubungnya. Variabel penghubungnya itu apa? Nah, itu kita kasih tahu ke tablunya, oh ini variabel penghubungnya ini loh gitu. Nanti dia akan ngejoin data-data itu menjadi satu. Jadi bisa atau tidak tentu saja sangat bisa karena Tableau ini dari segi functionality itu sangat-sangat rich, sangat-sangat kaya. Seperti itu Kak Cita. Oke, jadi semoga terjawab ya teman-teman yang juga punya pertanyaan serupa. Jadi bisa ya untuk menggabungkan. Nah, next question ya Kak. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Mohon maaf ya teman-teman kalau nggak semuanya kita bacain. Yang selanjutnya dari Mario. Nah, kalau untuk menghindari bias dalam visualisasi data dan memastikan representasi data yang akurat itu gimana Kak? Silakan. Oke, kalau kita mau bikin visualisasi data yang harus pertama kita make sure supaya hasilnya itu nggak bias, hasilnya itu sesuai dan tepat, itu adalah datanya. Datanya itu sudah bersih atau belum. Karena data di perusahaan itu biasanya mereka banyak noise-nya, banyak kotornya. Contohnya, datanya banyak yang duplikat, datanya banyak yang missing, banyak yang kosong, datanya banyak yang typo. Nah, itu harus kita bersihkan dulu di proses data cleaning namanya. Jadi proses sebelum analisis data namanya proses data cleaning. Kita membersihkan data supaya datanya lebih bersih dan siap untuk dianalisa. Nah, itu yang harus dipastikan terlebih dahulu supaya hasil visualisasi data kita juga benar, nggak bias gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya hasil visualisasi data kita lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami, pemilihan tipenya juga harus sesuai sama kayak tadi. Jadi pemilihan tipe visualisasi data ini krusial juga. Kalau teman-teman pengen ngelihat komposisi, tapi nampilinnya histogram, kan salah. Teman-teman pengen ngelihat relationship, nampilinnya histogram, kan salah gitu. Jadi pemilihan tipe visualisasi data juga penting supaya insight yang ada di dalam data itu bisa tersampaikan dengan mudah, dengan lebih mudah dan lebih gampang gitu. Dan pola-pola tersembunyinya juga kelihatan, tren-tren tersembunyi dalam datanya juga kelihatan. Nah, itu 2 hal yang harus diperhatikan sih. Yang pertama datanya dulu harus bersih dan clean, yang kedua tipe visualisasi datanya dan bahkan sampai pemilihan warnanya juga harus sesuai. Seperti itu Mbak Cita. Oke, semoga terjawab ya Mario pertanyaannya. Dan last question ini tadi ada hubungannya juga nih sepertinya Kak, minta saran untuk pemilihan tipe visualisasi dan kisi-kisinya supaya terbaca lebih optimal dan mudah dimengerti. Mungkin ada tips silahkan Kak. Oke, kalau pemilihan tipe-tipenya cukup panjang ya ngejelasinnya ya. Tadi juga sebenarnya udah sempat dijelasin ya, kalau misalnya kita mau nge-compare antar item atau antar waktu, kita pakai tipe-tipe data yang ada di comparison, kayak ada bar chart, ada juga line chart. Kalau kita pengen ngebandinginnya itu, kita pengen ngelihat komposisi, maka kita bisa pakai chart-chart yang ada di composition. Kayak contohnya tadi pie chart, ada tree map chart, ada juga stack bar chart dan stack area chart gitu kan yang ngelihat komposisinya gitu ya. Terus kalau kita pengen ngelihat distribusi data, berapa sih distribusi gaji orang Jakarta dan lain-lain. Nah, itu kita bisa menggunakan chart-chart yang ada di dalam kelompok distribusi. Ada histogram, ada bar histogram dan ada line histogram gitu kan. Kalau misalnya kita pengen ngelihat hubungan antar data, relationship antar data, kita bisa menggunakan scatter plot. Contoh aku pengen lihat nih, apakah semakin tinggi umurnya, semakin tinggi juga salary-nya. Nah, itu kan ngelihat relationship antar data. Nah, itu bisa pakai yang namanya scatter plot gitu. Jadi, pemilihannya disesuaikan dengan objektif dari insight yang bakal kita sampaikan gitu kan. Terus agar data terbaca lebih optimal dan mudah dimengerti. Agar data terbaca lebih optimal dan mudah dimengerti ya tadi tipenya sesuai dengan objektifnya, sesuai dengan insight yang mau kita tampilin, warnanya juga harus sesuai. Contohnya kalau misalnya nilai bar chart-nya itu di bawah target, jadi warnanya merah. Kalau misalnya bar chart-nya itu di atas target, revenue-nya di atas target, berarti warnanya hijau gitu.
Kalau turun kita kasih merah, kalau naik kita kasih hijau gitu. Jadi kayak kita bagaimana cara kita mempercantik visualisasinya, membuat interaktif visualisasinya supaya lebih kelihatan. Pemilihan warna juga penting ya, kayak merah itu turun, hijau naik, atau mungkin oranye atau kuning itu berarti dia turun tapi nggak terlalu signifikan dan lain-lain. Itu juga penting supaya visualisasi kita itu lebih gampang bacanya. Oh, orang kalau lihat merah berarti oh ini berarti turun nih. Oh, hijau berarti naik nih gitu. Jadi kan lebih gampang gitu. Selain tipenya, pemilihan warna dan juga kecantikan visualisasinya atau keinteraktifan visualisasinya juga penting. Itu juga harus diperhatikan ya. Gitu paling Mbak Cita dari aku. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi jangan lupa tadi untuk pemilihan tipe disesuaikan dengan objektifnya teman-teman mau nunjukin apa, sama tadi juga dari warnanya juga mempengaruhi ya, gitu. Apakah teman-teman mau nunjukinnya lebih banyak, lebih sedikit dan lain sebagainya, gitu. Semoga terjawab teman-teman. Itu tadi adalah last question. Dan mungkin sebelum berpisah dengan Kak Akbar nih, kita sudah 2 hari ya latihan menggunakan tools dan mungkin ada di sini teman-teman juga yang baru pertama kali kenalan sama Tableau, baru pertama kali hands on. Ada tips-tips belajar apa nih dari Kak Akbar? Silakan ya, Kak. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru belajar Tableau, Tableau itu sebenarnya gampang dipelajari gitu ya, gampang dipelajari, tapi sebenarnya masih banyak hidden fitur yang emang belum terekspos di versi gratisnya gitu ya. Belum terekspos di versi gratisnya. Jadi masih banyak fitur-fitur yang emang cuma ada di berbayar dan nggak ada di gratisnya gitu. Tapi paling tidak kalau teman-teman paham Tableau dan paham visualisasi data, itu teman-teman punya bekal yang bagus untuk apply ke perusahaan-perusahaan besar. Karena tadi di awal aku nyebutin bahwasanya banyak perusahaan besar di Indonesia yang subscribe Tableau. Karena emang Tableau selaris itu di Indonesia. Makanya dengan belajar Tableau, apalagi kalau teman-teman ikut kelas full stack, belajarnya akan lebih detail, belajarnya akan lebih banyak tentang visualisasi datanya, tentang tablunya dan lain-lain. Nah, itu akan jadi bekal yang sangat optimal buat teman-teman sebagai salah satu portofolio teman-teman bahwasanya teman-teman itu punya skill di bidang Tableau. Karena perusahaan pengen cari orang yang bisa Tableau itu kan nggak cuma dari lewat omongan, oh aku bisa Tableau, bukan gitu kan. Mereka butuh bukti juga, mana sih portofolio, mana sih dashboard yang udah kalian buat. Nah, dengan banyak latihan, banyak praktek, itu akan membuat teman-teman punya portofolio, khususnya portofolio Tableau, coba upload di Tableau Public, dijadikan portofolio. Nah, itu akan jadi nilai plus lah buat teman-teman. Oh, saya bisa Tableau nih, buktinya ini portofolio saya, dan itu akan jadi nilai plus buat teman-teman untuk apply di perusahaan besar, karena perusahaan besar banyak nyari orang yang bisa Tableau. Seperti itu mungkin dari aku Mbak Cita. Oke, semoga bisa membantu nih dan memberikan semangat juga buat teman-teman yang kepingin memperdalam materi-materi data analytics, biar nantinya mungkin bisa jadi seperti Kak Akbar juga ya, jadi udah semakin jago lagi nanti mengoperasikan tools-toolsnya. Nah teman-teman, jangan lupa semuanya saya thank you untuk Kak Akbar atas materi-materi dan juga latihan-latihannya. Dan untuk Kak Akbar, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya Kak, supaya kita bisa ketemu lagi di Amin. next kesempatan. Yap, thank Terima you juga kasih ya Mbak banyak. Cita. Terima kasih Kak, selamat malam, selamat Thank you, thank istirahat. you. Selamat malam semuanya. Oke, nah gimana teman-teman, seru banget ya hari ini, mudah-mudahan bisa semakin menambah insight terkait simulasinya. Dan seperti biasa sekarang kita masuk ke penjelasan tentang tugas. Aku mau ingetin, jadi buat teman-teman selama mengikuti serangkaian acara mini course, kalian akan dapat 2 jenis tugas aja. Yang pertama adalah certification test, ini adalah soal pilihan ganda. Nanti ada 20 soal yang berkaitan dengan materi mini course, dan ada 16 soal tambahan yang berisi logical and numerical test. Nah untuk yang 20 soal, ini wajib dikerjakan dan wajib lulus sebagai salah satu syarat untuk dapetin sertifikat mini course. Jangan lupa juga untuk selalu hadir setiap hari, karena kehadiran kalian ini juga akan dipertimbangkan nih dengan nanti pembagian sertifikatnya. Deadline-nya ada di hari Jumat ini jam 12 malam ya. Yang kedua ada case study. Nah, kalau case study ini tugas yang bisa semakin melatih practical skill kalian
di bidang data analytics. Ini bentuknya project yang bisa kalian kerjakan. Dan untuk case study sebenarnya tidak wajib ya teman-teman. Jadi case study ini optional aja serta tidak mempengaruhi sertifikasi sama sekali. Tapi buat teman-teman yang ngerjain case study, nanti bakalan bisa dapat kunci jawaban dari Revoyu loh. Lumayan banget kan, bisa jadi bahan belajar lagi ke depannya dan mungkin bisa dijadikan mini portofolio juga nih buat teman-teman. Deadline-nya ada di hari Sabtu jam 12 siang ya teman-teman. Jangan sampai ketukar. Seperti biasa setelah kelas, detail mengenai deadline dan juga link untuk tugasnya bakalan di-share di grup supaya teman-teman nanti bisa nggak ketinggalan informasinya. Nah, jangan lupa yang belum ngerjain nanti boleh dicicil dari sekarang mumpung masih belum terlalu mepet sama deadline-nya, karena bakalan banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin kalau ngerjain tugas-tugas mini course loh teman-teman. Yang pertama, kalian bisa mengasah dan menguji kemampuan kalian di bidang data analytics. Yang kedua, kalian bisa mendapatkan jalur fast track juga ketika nanti bergabung ke full stack program. Yang ketiga, kalian bisa dapetin sertifikat digital yang bisa kalian masukkan ke CV ataupun ke LinkedIn untuk meningkatkan personal branding kalian ya. Sekarang kita bahas dulu mengenai jalur fast track. Nah, jadi jalur fast track ini apa? Kalau kalian mau bergabung ke full stack data analytics program, sebenarnya kalian tuh harus melalui serangkaian tes admission-nya dulu. Dari mulai nanti ada pendaftaran, lalu ada tes kecocokan, ada video call interview, baru setelah itu teman-teman bisa bergabung ke full stack program ini. Nah, tapi khusus buat teman-teman yang mengerjakan certification test tadi ya, yang 20 soal, beserta dengan yang 16 soal logicalnya juga dikerjakan, dan bisa dapat nilai yang maksimal dari tugas tersebut, maka teman-teman akan dapat yang namanya jalur fast track, di mana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian loncatin supaya nanti bisa lebih cepat ngikutin proses admission dan bisa lebih besar juga peluang keterima untuk bergabung ke full stack programnya teman-teman. Seru banget ya. Nah, kenapa sih harus ada tes masuknya dulu? Karena yang pertama nih, kalian bisa ngecek kecocokan berkarir kalian di bidang data analytics itu seperti apa. Yang kedua, supaya tim Revoyu bisa bantu juga merencanakan strategi karir kalian ke depannya. Yang ketiga, untuk bisa menentukan besaran job guarantee juga. Dan yang keempat, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi nanti teman-teman kalau kepingin dapetin jalur fast track, silahkan ya certification test yang 20 soal dan yang 16 soal dikerjakan secara maksimal. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang udah nggak sabar kepingin cepet-cepetan ngetekin kuota kelas full stack di batch yang terdekat ini mumpung masih ada kuotanya, udah bisa banget daftar dari sekarang mumpung daftarnya juga masih gratis ya teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan dulu nih slot untuk kelas full stack di batch yang terdekat. Nah, tapi tenang aja, nanti semisal teman-teman udah daftar, ternyata teman-teman mendapatkan jalur fast track ini, maka nanti teman-teman juga tetap bisa ngeloncatin tahapan tes dan tetap bisa memperbesar peluang keterima bergabung di full stack program ya. Seperti biasa juga mau ingetin buat teman-teman yang nanti udah ngerjain certification test, udah lulus, jangan lupa untuk selalu hadir setiap hari supaya nanti bisa dapat sertifikat digital, karena kalian juga bisa ikutan nih nantinya social media competition dengan nanti ngepost sertifikat yang kalian punya ini ke social media, misalnya ke LinkedIn dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman berkesempatan untuk memenangkan eksklusif Revoyu merchandise loh. Seru banget ya. Di sini teman-teman untuk ngepost sertifikat bisa banget kalian jadikan untuk wahana ataupun wadah kalian untuk bisa menunjukkan skill di bidang data analytics, sekaligus bisa memperluas networking ke sesama data analytics antusias lainnya, dan kalian juga bisa menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community dengan jumlah anggota yang udah nggak main-main. Oke, untuk sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Seperti biasa, jangan lupa yang mau gabung ke full stack bisa langsung daftar dari sekarang, mumpung daftarnya masih gratis ya teman-teman, untuk bisa ikutan dulu tes kecocokan dan konsultasi secara gratis. Dan besok kita akan ketemu lagi. Jangan lupa untuk selalu hadir karena besok bakalan dapetin materi-materi yang nggak kalah seru, yang bisa semakin menambah insight kalian seputar data analytics. Apalagi buat teman-teman mungkin di sini yang kepingin juga berkarir ya di bidang data analytics. Aku tunggu kehadirannya di sesi besok. Sip, kalau gitu untuk sesi hari ini sudah selesai. Dan seperti biasa setelah ini jangan kemana-mana sampai teman-teman menemukan informasi petunjuk pengisian absensi ataupun feedback form. Dan nanti juga akan dijelaskan di mana aja teman-teman bisa menemukan link absensi tersebut. Sip, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa besok. Bye-bye.
Revonirs, jangan lupa isi form kehadirannya ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Form kehadiran ini cuma bisa diakses melalui YouTube loh. Gampang banget kok caranya. Tinggal scan aja QR code yang ada di layar ini, atau teman-teman juga bisa sambil pause ya. Atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat dan juga description box. Setelah itu tinggal isi aja deh formnya. Pastikan kamu mengisi dengan data diri yang benar dan juga gunakan email yang sama dengan email pendaftaran ya. Terima kasih.